1131 memulai jalan pembantaian. Nama, sistem terkuat penulis, Xin Feng. Plus mematikan mengatur ulang. Sungguh seni abadi yang kejam. Han Juntian terkesiap. Ini adalah seni abadi yang jauh dari kata biasa. Memurnikan semua makhluk hidup dari daratan bayangan bulan sekaligus benar-benar tak terbayangkan sebelumnya. Dia bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat dari klan Buddha yang terpancar dari seni abadi ini. Dibandingkan dengan sekte Buddha baik dan jahat, itu sama hebatnya, bahkan lebih membingungkan. Melihat makhluk hidup yang dimurnikan di bawah, Lin Fan menyeringai. Grandmaster, sekarang makhluk hidup ini telah dimurnikan, kita akan membiarkan daratan bayangan bulan saling membunuh. Itu akan membantu melestarikan sumber daya daratan tak berujung kita. Benar, Han Juntian menganggukkan kepalanya, merasa bahwa semua yang baru saja dikatakan Lin Fan benar-benar masuk akal. Lin Fan melihat ke wilayah utara. Sekarang, semua sekte di wilayah utara telah mengundurkan diri. Adapun mereka yang tidak berhasil pergi, mereka semua telah berubah menjadi patung es. Aku bertanya-tanya apakah para tetua, Grandmaster, dan Master Tua dari Sekte Kaisar Dao yang telah berubah menjadi patung es dapat dikembalikan ke keadaan mereka sebelumnya. Melihat kekuatan dewa utama dari daratan bayangan bulan ini, Han Juntian merasa gugup saat ini. Bagi seseorang untuk dapat membekukan makhluk kuat dari keadaan Raja Abadi, seberapa kuat mereka? Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh dewa utama biasa. Namun, sekarang setelah dewa utama itu telah dilukai oleh Lin Fan, mungkin tidak akan terlalu cepat sebelum dia bisa pulih. Mereka berdua tiba di langit di atas Sekte Kaisar Dao. Grandmaster dan Master Tua yang telah dibekukan menjadi patung es itu tergeletak di tanah tanpa bergerak. Meskipun es telah mencair, tidak ada cara untuk mengetahui apakah mereka mati atau hidup. Alis Han Juntian berkerut. Apakah mereka mati? Tidak. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Saat dia menunjuk jarinya, aliran kekuatan hidup menyembur keluar dari surga dan memasuki tubuh mereka. Secara bertahap, tubuh Grandmaster dan Master Tua dari Sekte Kaisar Dao mulai berubah perlahan, hingga akhirnya diikuti oleh suara napas. Grandmaster dari Sekte Kaisar Dao adalah yang pertama melesat saat dia menghirup udara dalam-dalam. Aku akan melawanmu sampai mati. Tetapi ketika dia akhirnya menyadari apa yang terjadi di sekitarnya, dia agak bingung. Apa yang terjadi di sini? Saudara Ningdao, Han Juntian mendarat dari kehampaan dan menghela napas lega. Fakta bahwa Grandmaster dan Master Tua dari Sekte Kaisar Dao tidak mati adalah hasil terbaik yang mungkin bisa mereka harapkan. Jika tidak, ini akan menjadi kerugian besar bagi daratan tak berujung. Makhluk macam apa itu Raja Abadi? Bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan dewa utama terkuat di luar sana, mereka setidaknya masih dapat memastikan keamanan sebagian dunia. Saudara Han, Grandmaster dari Sekte Kaisar Dao memandang Han Juntian saat wajahnya berseri-seri. Namun, wajahnya dipenuhi dengan kebingungan segera setelahnya. Apa yang terjadi di sini? Kemana perginya penyihir itu? Lin Fan angkat bicara, Grandmaster Ning, dewa utama itu telah pergi dengan luka-luka. Ning Dao menatap Lin Fan dengan saksama. Butuh beberapa saat sebelum wajahnya berubah dan dia tersentak, Lin Fan. Lin Fan terkekeh. Sepertinya dia masih cukup terkenal, sehingga bahkan beberapa sekte besar tahu tentang namanya. Dia kemudian menganggukkan kepalanya untuk menyapa Ning Dao. Tatapan Ning Dao mengamati sekelilingnya saat tatapannya secara bertahap dipenuhi dengan ekspresi marah. Dia kemudian bertanya, bagaimana dengan murid-muridku? Lin Fan menggelengkan kepalanya. Kekuatan Dewa Penguasa Es itu terlalu kuat. Dengan kekuatan, para murid itu, tidak mungkin mereka bisa bertahan melawan kekuatannya. Kekuatan hidup mereka telah lama menghilang dari dalam wujud es beku mereka. Karena kekuatan kalian lebih kuat, kalian masih bisa bertahan. Namun, jika keadaan ditunda lebih lama lagi, aku khawatir kalian mungkin akan berakhir dengan cara yang sama juga. Hati Grandmaster dan para Master Tua dari Sekte Kaisar Dao dipenuhi dengan amarah. Tidak disangka bahwa sebagai salah satu dari 9 sekte, mereka akan dihancurkan oleh satu dewa penguasa dari daratan bayangan bulan. Meskipun mereka sendiri masih hidup saat ini, tetapi para murid mereka. Hai, Han Juntian melanjutkan, Saudara Ning Dao, sesama Master Tua, ini adalah masa kritis bagi daratan tak berujung saat ini. Kita tidak boleh lagi bertindak seperti sepiring pasir yang berserakan. Aku merasa bahwa kita harus bersatu dan melawan daratan bayangan bulan bersama-sama. Ning Dao menganggukkan kepalanya.
Baiklah, sekarang setelah Dewa-Dewa Master dari daratan bayangan bulan yang terkutuk itu telah menyebabkan Sekte Kaisar Daoku hancur, jika aku tidak membalas dendam untuk para muridku itu, bagaimana aku pantas menjadi Grand Master mereka? Han Juntian menganggukkan kepalanya juga. Saat ini, kita sudah memiliki beberapa sekte besar yang berkumpul satu demi satu sehingga kita dapat membahas tentang masalah-masalah besar yang ada. Ambil contoh wilayah utara ini. Ada begitu banyak sekte yang mati atau melarikan diri dengan selamat. Jika kita terus membiarkan daratan bayangan bulan memakan kita seperti itu, sudah terlambat saat kita menyadari apa yang sedang terjadi. Pada titik ini, Lin Fan merasakan tekanan yang luar biasa. Jika dia tidak bertemu dengan Dewa Penguasa Es, dia tidak akan merasa seperti ini. Namun sekarang setelah bertemu, dia benar-benar merasakan tekanan. Kekuatan Dewa Penguasa Es itu benar-benar jauh dari kata biasa. Di hadapannya, dia bahkan merasa dirinya sama sekali tidak berguna dan tidak mampu melawan sama sekali. Jika ada dewa penguasa lain setingkat itu di jajaran daratan bayangan bulan, apa yang akan dia lakukan? Kekuatan mutlak, itulah satu-satunya pikiran yang terlintas di benak Lin Fan saat ini, dia ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Begitu mencapai kondisi tertentu, dia akan mampu bertahan dari semua masalah yang akan mereka hadapi. Lin Fan berkomentar, mari kita berpisah sejenak dari titik ini terlebih dahulu. Setelah masalah ini, aku sangat perlu menemukan cara untuk meningkatkan kekuatanku sendiri. Kalau tidak, jika kita bertemu dengan makhluk kuat lain yang mirip dengan Dewa Penguasa Es itu, aku khawatir akan sangat sulit untuk melawan mereka. Han Juntian ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia memikirkan bagaimana Lin Fan punya rencana sendiri, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya tanda setuju. Mengingat keadaan saat ini, tidak ada waktu bagi mereka untuk ragu lagi. Jika ada yang ragu, satu-satunya hasil yang menanti mereka adalah kematian. Baiklah, tapi, selalu ingat bahwa keselamatanmu harus didahulukan. Han Juntian memperingatkan. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, dia langsung terjun ke dalam kehampaan. Saat ini, dia akan mencari dewa-dewa master itu. Dia pasti harus memikirkan cara untuk membunuh dewa-dewa master itu. Jika dia ingin mencari dewa-dewa master yang sangat kuat seperti dewa master perang dan semacamnya, dia benar-benar tidak punya cara. Tapi, dia hanya akan membunuh orang-orang seperti dewa master cahaya dan dewa master air yang sebenarnya bisa dia temui tanpa merasakan sedikit pun tekanan. Pada saat ini di dunia es, kehampaan sedikit bergetar saat sebuah sosok tiba-tiba muncul. Wajah Dewa Master Es sangat pucat saat ini, dengan darah segar menetes dari sisi bibirnya. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia terhuyung keluar. Dia tidak menyangka hal-hal akan berubah seperti itu. Makhluk pribumi itu terlalu licik. Makhluk pribumi terkutuk. Dewa Penguasa Es mengumpat dalam hatinya sebelum merentangkan tangannya lebar-lebar, menyebabkan gelombang angin dingin berembus dari segala arah. Di dunia es ini ada banyak patung es yang terpasang di tempatnya. Namun, pada saat itu, patung-patung es itu sebenarnya menunjukkan tanda-tanda retak saat esensi, roh, dan vitalitas mereka menyembur keluar dalam aliran menuju Dewa Penguasa Es. Ini adalah metodenya untuk menyembuhkan tubuhnya sendiri. Alasan mengapa Dewa Penguasa Es menyimpan banyak patung es ini hanyalah agar dia dapat menyerap semua energi yang tersimpan di balik patung-patung es ini pada saat-saat kritis. Menutup matanya dengan lembut, Dewa Penguasa Es diselimuti oleh es di sekujur tubuhnya. Di bawah energi penyembuhan ini, inti dewa yang retak itu mulai beregenerasi. Namun, kecepatannya terlalu lambat. Tidak ada cara untuk memastikan kapan ini akan benar-benar sembuh sepenuhnya. Setelah berpisah dengan Han Juntian dan yang lainnya, prioritas Lin Fan saat ini adalah mencari dewa-dewa penguasa dari daratan bayangan bulan. Saat ini, makhluk hidup di seluruh daratan bayangan bulan telah menempati separuh wilayah daratan tak berujung. Oleh karena itu, hanya dengan pergi ke tempat-tempat itu Lin Fan memiliki peluang terbesar untuk mencari dewa-dewa penguasa dari daratan bayangan bulan. Melayang di kehampaan, Lin Fan merasa akan agak aneh berkeliling dengan wajahnya ini. Kemanapun dia pergi, dia pasti akan dikenali hanya dengan sekali pandang. Namun untungnya, dia memiliki topeng yang dapat mengubah penampilan seseorang sesuai keinginannya. Bahkan aura dan yang lainnya pun dapat disembunyikan. Sambil berputar, Lin Fan mengubah seluruh penampilannya. Benar sekali, dengan penampilannya saat ini, mungkin tidak ada seorang pun yang dapat mengenalinya lagi saat ini,
Lin Fan telah tiba di area yang ditempati oleh makhluk hidup di daratan bayangan bulan. Memilih untuk tidak terbang melewati kehampaan, ia memutuskan untuk berjalan kaki. Pada saat yang sama, ia membuat pedang raksasa sehingga ia dapat menyamarkan dirinya sebagai salah satu prajurit dari daratan bayangan bulan. Meskipun Lin Fan tidak mengetahui metode kultivasi dan keterampilan makhluk hidup di daratan bayangan bulan ini, penampilannya saat ini memungkinkannya untuk berbaur dengan makhluk hidup di daratan bayangan bulan tanpa ada yang menemukannya. Lin Fan menghela napas. Demi menjadi lebih kuat, ia dapat dianggap telah memberikan segalanya. Jika ia tidak bertemu dengan dewa utama dari daratan bayangan bulan, itu pasti akan menjadi kerugian besar baginya. Siapa di sana? Pada saat itu, sekelompok makhluk hidup dari daratan bayangan bulan berjalan mendekat. Berbalik, Lin Fan melihat targetnya, 3 penyihir dan 2 prajurit. Kekuatan mereka sama sekali tidak kuat, mereka hanyalah umpan meriam dari daratan bayangan bulan. Lin Fan menganggukkan kepalanya yang cukup sebagai balasan salamnya. Karena orang-orang ini bahkan tidak kuat, dia tidak mau repot-repot bertukar salam dengan mereka sama sekali. Salah satu prajurit memiliki tubuh yang kekar dengan otot-otot yang menonjol. Dia kemudian menepuk bahu Lin Fan. Namaku Oaf. Bagaimana denganmu? Lin Fan terkekeh, Nicholas. Itu nama yang aneh. Oaf berkomentar dengan curiga. Tidak peduli tentang hal itu setelah itu, dia melanjutkan, sepertinya kamu seorang prajurit. Apakah kamu menuju ke sisi Dewa Master Pemburu untuk mengambil misi membunuh makhluk pribumi di daratan tak berujung? Alis Lin Fan berkerut, hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Tapi, dia tidak terlalu memikirkannya saat dia menganggukkan kepalanya. Ya, Dewa, Master Pemburu. Pada saat itu, Lin Fan tertarik untuk memeriksa orang ini sendiri. Memikirkan bahwa daratan tak berujung benar-benar akan berubah menjadi tempat bagi Dewa Master Pemburu ini untuk membagikan misi. Dan, alasan mengapa makhluk hidup dari daratan bayangan bulan terus-menerus tiba di daratan tak berujung seharusnya memiliki hubungan besar dengan apa yang dilakukan Dewa Master Pemburu ini. Oaf kemudian tersenyum. Ayo kita pergi ke sana bersama-sama. Siapa tahu, kita bahkan mungkin bisa bermitra setelah menerima misi. Karena Lin Fan tidak terbiasa dengan seluruh tempat ini, akan lebih baik jika seseorang membawanya berkeliling juga. Baiklah, bersama-sama. Lin Fan angkat bicara. Sepanjang jalan, Lin Fan mengajukan sejumlah pertanyaan secara diam-diam, dan pada saat yang sama, dia mengetahui tentang bagaimana daratan bayangan bulan menyelesaikan invasi mereka. Dengan Dewa Pemburu yang memberikan misi, banyak orang yang tidak beragama pun tertarik. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman atau bersumpah setia kepada Dewa Pemburu. Namun, saat ini, ada Dewa Pemburu yang memberikan hadiah bagi mereka yang menyelesaikan misinya. Menghadapi hadiah yang begitu besar, tentu saja banyak orang yang tertarik untuk datang. Dan tidak hanya itu, ada banyak misi berskala besar yang melibatkan banyak orang sehingga mereka semua bisa bertarung bersama dan menyelesaikan misi bersama. Setelah waktu yang lama, Lin Fan mengikuti Oaf dan yang lainnya untuk tiba di suatu tempat yang tampak seperti semacam altar pengorbanan. Ini adalah tempat yang telah lama dipenuhi oleh banyak makhluk hidup dari daratan bayangan bulan, yang berkumpul di sini untuk menunggu menerima misi. Menyapu seluruh tempat itu dengan sekali pandang, Lin Fan dapat melihat bahwa ada layar cahaya di atas altar pengorbanan dengan misi yang tak terhitung jumlahnya tercetak di atasnya. Beberapa dari misi itu benar-benar sederhana, hanya meminta mereka untuk membunuh banyak pengikut dari daratan tak berujung. Pada saat yang sama, ada beberapa misi yang berkaitan dengan Sekte Langit dan Bumi. Misi yang mengharuskan seseorang untuk menghancurkan Sekte Langit dan Bumi adalah misi dengan nilai tertinggi, dengan hadiah yang sangat menggiurkan. Mengikuti di belakangnya adalah misi yang berkaitan dengan berbagai sekte lainnya. Bagi makhluk hidup di daratan bayangan bulan, ini adalah metode tercepat mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setiap misi dengan tingkat kesulitan tinggi tidak terbatas pada satu orang, siapapun bisa datang dan mengambilnya. Misalnya, untuk misi yang mengharuskan mereka menghancurkan sekte kecil, ada banyak orang yang telah mengambil sesuatu seperti itu dan berangkat bersama. Karena itu, kelompok yang terbentuk adalah kekuatan mini itu sendiri yang tidak dapat dihadapi oleh sekte-sekte kecil itu sama sekali. Tentu saja, Lin Fan tahu bahwa daratan bayangan bulan dan daratan tak berujung itu sama, ada orang baik dan jahat bercampur di sana. Namun, mengingat keadaan saat ini, benar-benar tidak ada ruang baginya untuk terlalu banyak berpikir tentang hal-hal itu.
Lin Fan telah memutuskan bahwa dia akan memurnikan semua penyerbu ini. Mengenai bagaimana hal-hal pada akhirnya akan berubah, itu harus bergantung pada nasib dan tindakan mereka sendiri. Pada saat itu, Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah altar pengorbanan. Dia bisa merasakan aura Dewa Master Pemburu yang terpancar dari sana. Hanya saja, dia bisa mengatakan bahwa yang terakhir tidak ada di dekatnya. Sepertinya dia harus menemukan cara lain jika dia ingin mencari Dewa Master Pemburu. Dan saat itu, Olaf berbicara, hari ini, Dewa Master Pemburu akan muncul sendiri dan mulai membagikan misi baru sekali lagi. Saat berhenti, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Maksudmu, Dewa Master Perburuan akan datang? Olaf menganggukkan kepalanya. Benar sekali, setiap kali misi yang diberikan oleh Dewa Master Perburuan benar-benar habis, dia akan maju dan menerbitkan misi terbaru. Sekarang misi di sini sebagian besar akan segera berakhir, Dewa Master Perburuan tentu akan muncul dengan lebih banyak misi yang akan diberikan. Lin Fan langsung gembira mendengar ini. Tidak disangka dia benar-benar akan mendapatkan kesempatan ini. Jika Dewa Master Perburuan muncul, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh orang itu. Meskipun, hal utama adalah tetap memeriksa seberapa kuat pihak lain terlebih dahulu. Waktu berlalu detik demi detik dan menit. Tepat saat Lin Fan mulai sedikit tidak sabar karena menunggu, kehampaan sedikit bergetar saat seberkas cahaya dewa bersinar turun dari surga. Melihat ini, kerumunan di sekitarnya mulai berteriak. Dewa Master Perburuan telah muncul. Lin Fan mengangkat kepalanya dan segera diselimuti oleh cahaya dewa-dewa Master Perburuan itu. Turun dari kehampaan, ia melayang keluar dengan lembut menuju altar pengorbanan. Kekuatan Dewa Master Pemburu ini tidak sekuat Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Namun, ia tetap cukup baik. Umatku, kalian semua telah menyelesaikan misi dengan baik. Dewa kalian di sini sangat gembira mengetahui hal itu. Saat ini, dewa kalian akan mulai memberikan lebih banyak misi, yang akan membawa kalian hadiah yang lebih besar lagi. Dewa Master Pemburu angkat bicara. Semua makhluk hidup ini bukanlah pengikut Dewa Master Pemburu. Oleh karena itu, ketika mereka melihatnya, yang ada hanyalah rasa hormat yang menakutkan, dan bukan rasa hormat dan pemujaan. Melihat ke bawah pada makhluk hidup di hadapannya, Dewa Master Pemburu secara alami memiliki rencananya sendiri di dalam hatinya. Ia kemudian menunjuk dengan jarinya, menyebabkan misi terbaru yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar cahaya. Ketika makhluk hidup di daratan bayangan bulan melihat misi tersebut, mereka semua mulai berseru, hadiah untuk misi tersebut sungguh luar biasa. Pada saat itu, Dewa Master Pemburu angkat bicara, umatku, apakah kalian bersedia menjadi pengikut dewamu di sini? Jika kalian adalah pengikut dewamu, kalian akan menerima berkat dari dewamu saat kalian menjalankan misi. Itu akan membantu kalian menyelesaikan misi dengan lebih mudah. Setiap Dewa Master membutuhkan pengikut. Dibandingkan dengan Dewa Master lainnya, Dewa Master Pemburu memiliki jumlah pengikut paling sedikit di luar sana. Di antara mereka semua, yang memiliki pengikut terbanyak adalah Dewa Master Perang. Itu karena perang adalah sesuatu yang sangat sering terjadi di daratan Moon Shadow. Setiap makhluk hidup kemudian haus akan kekuasaan, dan bernafsu untuk tampil sebagai satu-satunya pemenang perang. Meskipun Dewa Master Pemburu telah berbicara pada saat itu, banyak dari makhluk hidup itu mulai ragu-ragu. Mereka tahu bahwa jika mereka menyembah dan berdoa kepada Dewa Master, tubuh mereka tidak akan lagi menjadi milik mereka sendiri, dan akan terhubung bersama dengan Dewa Master. Jika Dewa Master menginginkan seseorang untuk hidup, dia akan hidup, jika dia menginginkan seseorang untuk mati, dia akan mati. Dewa Master Pemburu melanjutkan, umatku, jika ada di antara kalian yang ingin menjadi umat dewamu, berjalanlah ke altar pengorbanan dan terimalah rahmat agung dari dewamu. Pada saat itu, beberapa orang mulai berjalan menuju altar itu satu demi satu. Lin Fan juga tidak ragu-ragu. Saat ini, dia ingin membunuh Dewa Master Pemburu. Bagaimana dia bisa melakukannya tanpa mendekati orang itu? Karena itu, Dewa Master Pemburu tersenyum cerah. Bagaimana mungkin dia tidak senang saat tahu bahwa jumlah pengikutnya akan bertambah? Itu adalah fakta yang secara alami membuatnya tersenyum. Namun, tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kehampaan. Dewa Master Pemburu, tak kusangka kau akan mulai merekrut pengikut lagi. Lin Fan menyipitkan pandangannya dan melihat warna coklat keemasan muncul di kejauhan. Dari sana, satu sosok turun ke langit dan bumi.
Semua makhluk hidup di bawah berseru, Dewa Master Bumi yang Agung. Jantung Lin Fan berdebar kencang. Apa, ada Dewa Master lain yang datang? Kedatangan Dewa Bumi Agung mengundang seruan dari banyak orang saat banyak makhluk hidup bersujud di tanah dan bersujud sebagai tanda hormat. Di daratan bayangan bulan, Dewa Bumi Agung menikmati status yang sangat tinggi, dengan banyak makhluk hidup menaruh kepercayaan padanya. Oleh karena itu, ia secara alami lebih populer daripada Dewa Pemburu. Pada saat ini, perbedaan antara Dewa Bumi dengan Dewa Pemburu dicontohkan dengan sempurna. Dewa Bumi Agung tidak kekurangan pengikut, sementara Dewa Pemburu sangat kekurangan pengikut. Semua Dewa Bumi Agung yang datang untuk menyerbu daratan tanpa akhir kali ini ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan untuk diri mereka sendiri. Beberapa dari mereka ingin dapat melangkah ke keadaan penciptaan yang tak tertandingi dan tak tertandingi yang didambakan itu, sementara yang lain hanya ingin menambah jumlah pengikut mereka. Dewa Pemburu ini, misalnya, tidak begitu populer di daratan bayangan bulan, dan orang-orang tidak ingin menaruh kepercayaan pada seseorang seperti dia. Oleh karena itu, sekarang kesempatan ini telah hadir, tentu saja ia harus berusaha sekuat tenaga untuk bekerja keras mendapatkan pengikut. Bagi para Dewa Master, semakin banyak pengikut yang mereka miliki, semakin besar jumlah keyakinan yang dapat mereka kumpulkan. Dengan begitu, kekuatan mereka akan dapat ditingkatkan dengan pesat. Dewa Master Pemburu memandang Dewa Master Bumi Agung dan mengerutkan alisnya. Apa maksudmu dengan itu? Tubuh Dewa Master Bumi Agung kekar dan tampak seolah-olah terbungkus oleh lapisan baju luar berwarna coklat keemasan. Ia memancarkan aura yang kuat yang tidak dapat dihancurkan saat ia terkekeh. Dewa Master Pemburu, jangan salah paham sekarang. Aku di sini hanya untuk memberitahu Anda bahwa perang Dewa Master akan segera dimulai. Sudah waktunya bagi daratan tak berujung untuk dimusnahkan. Begitu cepat, Dewa Master Pemburu sedikit terkejut, merasa bahwa semuanya terjadi terlalu cepat. Mengingat bahwa ia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, ia melanjutkan, sekarang setelah kau selesai memberitahuku apa yang harus kau lakukan, kurasa sudah waktunya bagimu untuk pergi. Lagi pula, aku sedang dalam proses menyalurkan kekuatanku kepada para pengikutku yang baru. Sambil terkekeh, Dewa Bumi Agung memandang orang-orang di bawah, tidak terlalu peduli dengan prosesnya. Tentu, lanjutkan perekrutan pengikutmu. Aku akan tinggal di sini dan melihatnya. Kekuatan Dewa Master Pemburu tidak sekuat Dewa Master Bumi Agung, dan karena itu, peringkatnya di antara Dewa Master juga tidak terlalu tinggi. Namun, hal baiknya adalah tidak ada perang antara Dewa Master di daratan bayangan bulan. Bahkan jika ada perang, itu hanya akan menjadi perang antara para pengikut. Adapun Dewa Master, mereka hanya akan menonton dengan geli seperti menonton film. Dari waktu ke waktu, mereka akan turun tangan dan menawarkan beberapa mukjizat kepada para pengikut mereka. Itu adalah tindakan untuk menyampaikan maksud, Tuhan selalu bersamamu. Saat ini, Lin Fan juga sedang memikirkan rencananya. Dia ingin membunuh kedua Dewa Master ini. Namun, mengingat keadaan saat ini, jika dia bergegas dengan kekuatan kasar, itu mungkin akan menimbulkan serangkaian masalah yang tidak perlu. Itu karena dia tidak berani menjamin bahwa dia bisa langsung membunuh Dewa Master Bumi Agung ini. Jika dia menunda sesuatu dan memberi kesempatan kepada Dewa Utama lainnya untuk merasakan bahwa ada sesuatu yang salah di sini, dia akan celaka jika dia akhirnya dikelilingi oleh mereka. Setelah merenung sebentar, Lin Fan akhirnya memikirkan beberapa ide. Dewa Utama Pemburu berbicara pada saat ini, mereka yang ingin menjadi pengikut Dewa Utama Anda, majulah. Biarkan Dewa Utama Anda membersihkan kotoran dari tubuh Anda. Beberapa makhluk hidup yang sangat membutuhkan untuk menjadi lebih kuat segera mulai berjalan menuju altar pengorbanan. Ketika makhluk hidup di daratan bayangan bulan menerima kepercayaan dari satu Dewa Utama, itu akan memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan kekuatan Dewa Utama itu. Tidak hanya itu, jika mereka beruntung, mereka bahkan mungkin dapat menerima berkah dari Dewa Utama pada saat-saat tertentu. Mengambil contoh penyihir, satu-satunya cara bagi mereka untuk mengeluarkan mantra sihir yang lebih kuat adalah dengan mengikuti Dewa Utama. Dalam legenda, kutukan terlarang dikatakan sebagai bagian dari kekuatan Dewa Utama. Jika ada penyihir yang tidak memiliki keyakinan, mereka tidak akan pernah bisa melemparkan satu kutukan terlarang pun sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, jalan akhir seorang penyihir adalah selalu mencari keyakinan dari Dewa Utama. Itu juga alasan mengapa Dewa Utama seperti Dewa Utama Bercahaya, Dewa Utama Api,
dan sebagainya tidak akan pernah kekurangan pengikut. Itu karena kekuatan mereka telah menentukan bahwa mereka akan mendapatkan cukup banyak pengikut. Pada saat ini, orang-orang tiba di hadapan Dewa Utama Pemburu satu demi satu sambil berlutut dengan satu lutut, bersiap untuk menerima berkahnya. Alasan mengapa Dewa Utama Pemburu ada di sini untuk menyerahkan misi bagi makhluk hidup untuk diselesaikan adalah agar mereka perlahan-lahan memahami melalui penerimaan hadiah bahwa mereka akan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar jika mereka menaruh keyakinan mereka padanya. Dan, alasan mengapa beberapa makhluk hidup di luar sana tidak memiliki keyakinan saat ini jelas karena mereka belum merasakan manfaat dari memilikinya. Oleh karena itu, kali ini, Dewa Master Pemburu siap untuk memberikan kekuatan yang lebih kuat kepada para pengikutnya. Ini akan membantu para pengikut yang tidak menaruh keyakinan mereka kepadanya untuk mengetahui betapa baiknya hal-hal yang akan terjadi di bawah keyakinannya. Pada saat itu, Dewa Master Pemburu menyadari bahwa ada satu makhluk hidup yang tidak bergerak maju. Dia kemudian menunjuk ke arah Lin Fan sambil bertanya, "Karena kamu ada di sini di altar pengorbanan, mengapa kamu memilih untuk tidak datang?" Saat ini, orang pertama yang ingin dibunuh Lin Fan adalah Dewa Master Bumi Agung. Karena Dewa Master Bumi Agung jauh lebih kuat daripada Dewa Master Pemburu, jika Lin Fan dapat membunuhnya, poin pengalaman yang diperoleh pasti akan jauh lebih banyak daripada yang dapat diberikan Dewa Master Pemburu. Jika dia membunuh Dewa Master Pemburu terlebih dahulu dan memberi Dewa Master Bumi Agung kesempatan untuk melarikan diri, kerugiannya akan sangat besar. Oleh karena itu, setelah berpikir bolak-balik, Lin Fan memutuskan bahwa yang terbaik baginya adalah membunuh Dewa Penguasa Bumi Agung terlebih dahulu. Lin Fan menjawab dengan tenang, "Dewa Penguasa Perburuan yang terhormat, ketika aku melihat Dewa Penguasa Bumi Agung, aku teringat ayahku. Dia adalah pengikut Dewa Penguasa Bumi Agung. Sebelum kematiannya, dia telah menyuruhku untuk mengikutinya dan menyerahkan seluruh hidupku untuk Dewa Penguasa Bumi Agung. Namun, orang yang ingin aku percayai saat ini adalah kamu, Dewa Penguasa Perburuan. Namun, ketika Dewa Penguasa Bumi Agung muncul tepat di hadapanku, itu membuatku merasa sangat tidak nyaman di hatiku. Melawan keinginan terakhir ayahku adalah sesuatu yang menyebabkan hatiku dipenuhi dengan rasa bersalah." Dewa Penguasa Perburuan awalnya mengira bahwa orang ini akan memihak Dewa Penguasa Bumi Agung. Namun ketika dia mendengar bagian selanjutnya, wajahnya tersenyum. "Oh, rakyatku, aku akan mengampuni kalian sebagai ganti ayahmu. Dewa Pemburu, ayahnya adalah pengikutku. Jika ada yang harus memaafkannya, itu adalah aku," kata Dewa Bumi Agung. Lin Fan melanjutkan, "Dewa Bumi Agung, untuk bertobat atas dosa-dosaku terhadapmu, aku bermaksud memberimu harta karun misterius yang telah kuperoleh dari daratan tak berujung. Aku harap itu cukup bagiku untuk memohon pengampunanmu." Ketika Dewa Bumi Agung mendengar itu, ketertarikannya pun muncul. "Oh, harta karun macam apa itu?" Di sisi lain, alis Dewa Master Pemburu berkerut karena tidak senang. Orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika itu adalah harta karun, itu harus dipersembahkan kepada Dewa Master Anda, bukan? Bagaimana dia bisa memberikannya kepada Dewa Master Bumi Agung? Namun, mengingat keadaan saat ini, karena orang itu sudah mengatakannya, apalagi yang bisa dia katakan tentang itu? Dia hanya bisa menonton dengan diam. Jika itu hanya harta karun biasa, dia bisa melupakannya begitu saja. Itulah yang dirasakan Dewa Master Pemburu. Dia tidak berpikir itu akan menjadi sesuatu yang spektakuler. Bagaimanapun, kekuatan orang biasa ini seharusnya agak lemah. Pada saat itu, Lin Fan mengeluarkan Heaven and Earth Smelt. "Dewa Master Bumi Agung, ini adalah harta karun yang telah aku peroleh dari daratan tak berujung ini. Itu dapat memurnikan setiap makhluk hidup antara surga dan bumi. Namun, setelah memikirkannya, aku memutuskan bahwa hanya harta karun seperti itu yang pantas untuk memohon pengampunan dari Dewa Master Bumi Agung." Lin Fan menopang Heaven and Earth Smelt dengan kedua tangan terangkat tinggi. Pada saat yang sama, Smelt itu memancarkan aura yang sangat membingungkan, menyebabkan ekspresi Dewa Penguasa Bumi Agung sedikit berubah. Dia bisa tahu bahwa benda yang dipegang orang ini adalah sesuatu yang baik. Ketika Dewa Penguasa Bumi Agung merasakan kekuatan misterius yang terpancar darinya, matanya bersinar dengan kilatan yang tidak biasa sebelum akhirnya dia tersenyum. "Aku bisa merasakan ketulusanmu." Ketika Dewa Penguasa Pemburu melihat ini, kelopak matanya berkedut.
Dia benar-benar bisa tahu bahwa ini benar-benar barang yang luar biasa. Dasar bajingan, apakah orang biasa ini orang bodoh yang tidak punya otak atau semacamnya? Tidak kusangka dia akan memberikan barang yang luar biasa seperti itu kepada Dewa Penguasa Bumi Agung alih-alih dirinya sendiri. Ini, Lin Fan diam-diam menyeringai di dalam dirinya. Cepat dan datanglah untuk mengambilnya. Dewa Penguasa Bumi Agung tidak terlalu memikirkannya karena dia sudah melihat kekuatan orang di hadapannya sejak awal. Lemah, sangat lemah. Namun, aura yang terpancar dari harta karun itu sangat kuat di sisi lain. Ada perasaan yang sangat membingungkan tentangnya. Mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, Lin Fan menyatakan, Dewa Penguasa Bumi Agung, aku mohon ampun. Wajah Dewa Penguasa Bumi Agung dipenuhi dengan senyum cerah saat dia datang di hadapan Lin Fan. Dia kemudian meletakkan tangannya ke Heaven and Earth Smelt. Jangan khawatir, dewamu di sini memaafkanmu. Lin Fan tersenyum juga saat dia menurunkan tangannya perlahan. Memegang harta karun itu, Dewa Penguasa Bumi Agung dipenuhi dengan kegembiraan di dalam hatinya. Dia bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Luar biasa, itu luar biasa. Dewa Penguasa Pemburu hanya bisa menatap Dewa Penguasa Bumi Agung dengan rasa iri, cemburu, dan benci. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Mengapa semua keuntungan harus diberikan kepada Dewa Penguasa Bumi Agung? Dia bahkan bisa mencium bau harta karun itu dari jarak sejauh ini, itulah bau kekuatan. Itu memabukkan. Dengan itu, Dewa Penguasa Bumi Agung berkomentar dengan wajah puas, tidak buruk, memang tidak buruk, orang-orangku. Bam, seketika, seluruh langit dan bumi terdiam. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh, ya, memang tidak buruk. Wajah Dewa Penguasa Bumi Agung, yang awalnya dipenuhi dengan kepuasan, tiba-tiba berubah, memerah merah darah seperti hati babi. Dia kemudian beralih antara nuansa hijau dan putih pada saat ini. Perlahan, bibirnya terbuka saat dia menghirup udara dingin yang sangat dalam. Dia bisa merasakan rasa sakit yang melonjak tepat ke kedalaman hatinya. Ini juga merupakan sensasi yang membingungkan. Sensasi seperti bola yang hancur menemukan jalannya memasuki lubuk hatinya. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya dalam hidupnya. Dia hanya bisa merasakan seolah-olah ada sesuatu yang hancur berkeping-keping di antara langit dan bumi ini. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Dewa Master Pemburu itu bingung. Apa artinya ini? Mungkinkah ini semacam posisi pemujaan terbaru atau semacamnya? Atau mungkin, apakah ini cara Dewa Master Bumi Agung ingin para pengikutnya berperilaku? Ratapan yang sangat tajam melesat ke langit saat kaki Dewa Master Bumi Agung itu goyah dan jatuh. Dia kemudian melotot ke Lin Fan dengan ekspresi yang sangat rumit. Kamu. Lin Fan menghela napas lega. Sepertinya rencananya telah mendapatkan kisah sukses lainnya untuk diceritakan. Pada saat itu, Lin Fan tidak menunggu Dewa Penguasa Bumi Agung untuk melakukan tindakan yang tidak perlu saat ia mengendalikan surga dan bumi untuk segera mengurung orang itu di dalamnya. Keributan. Siapa sebenarnya orang itu? Kemana Dewa Penguasa Bumi Agung pergi? Apa yang terjadi? Mengapa Dewa Penguasa Bumi Agung tampaknya menghilang tiba-tiba? Pada saat itu, semua orang di bawah mulai merasa gugup. Namun, tepat saat Dewa Penguasa Pemburu hendak berbicara, sesosok muncul di hadapannya. Tercengang, Dewa Penguasa Pemburu berdiri di sana seolah-olah ia tidak dapat pulih dari keterkejutannya sementara Lin Fan hanya menepukkan telapak tangannya ke bahunya. Sambil terkekeh, topeng Lin Fan menghilang seketika saat ia memperlihatkan wajah aslinya. Kau adalah makhluk pribumi dari daratan tak berujung itu. Dewa Penguasa Pemburu tiba-tiba berseru, tercengang sekali lagi. PSSS, suara tikaman terdengar. Wajah Dewa Master Pemburu meringis saat dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Menundukkan kepalanya, dia menemukan belati tertusuk tepat di perutnya. Tetesan darah segar menetes dari bilah belati itu. Dewa Master Pemburu merasa bahwa dia baru saja ditikam oleh seseorang. Tunggu sebentar, tidak, dia memang sedang ditikam oleh seseorang saat ini. Kamu, seketika, Dewa Master Pemburu mencengkeram lengan pihak lain. Namun, dia bisa merasakan ada gelombang kekuatan yang menyusup ke tubuhnya melalui lengan itu. Aliran kekuatan itu menghalangi kekuatan dewanya sehingga dia tidak bisa melawan sama sekali. Belati itu ditarik keluar, namun, tidak butuh waktu lama sebelum tusukan lain ditancapkan.
Wajah Dewa Master Pemburu berubah drastis saat tubuhnya menggigil tak terkendali. Siapa sebenarnya kamu? Dewa Master Pemburu berbicara, suaranya lebih serak dari sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan hidupnya terus-menerus hilang, dan bisa menghilang kapan saja sekarang. Ekspresi Lin Fan tenang sementara dia menyeringai lembut. Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi. Dewa Master Perburuan sama sekali tidak tahu siapa orang ini, tetapi dia tidak dapat membayangkan bahwa orang ini akan mampu menyembunyikan dirinya begitu dalam sehingga dia tidak dapat mengetahuinya sedikitpun. Aku bahkan tidak mengenalmu. Dewa Master Perburuan tidak dapat memahami mengapa orang ini memilihnya. Dia tampaknya tidak ingat pernah menyinggung orang ini sebelumnya. Sementara dia ingin memohon belas kasihan, martabatnya sebagai Dewa Utama tidak memperbolehkannya melakukan hal itu. Selamat tinggal, Dewa Master. Lin Fan berseru. Tusuk. Tusuk, masuk dan keluar, gerakannya cepat saat dia menusuk beberapa kali lagi. Rangkaian gerakan ini berlanjut hingga Dewa Master Pemburu kehilangan semua auranya sebelum berhenti. Ini benar-benar perasaan yang luar biasa. Lin Fan tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba, dia sepertinya jatuh cinta dengan gerakan menusuk seseorang terus-menerus ini. Setiap kali dia menusuk seseorang, dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa dan tak tertandingi. Bahkan, pada titik ini, dia sudah lupa tentang jumlah orang yang telah dia tikam sampai mati. Dia hanya tahu bahwa pasti ada banyak orang. Bahkan sampai kematiannya, Dewa Master Pemburu tidak membalas sama sekali. Ini adalah sesuatu yang sangat memalukan baginya. Ding, selamat telah membunuh Dewa Master Pemburu. Ding, poin pengalaman plus. Ding, memperoleh dimensi perburuan. Lin Fan sedikit bingung, tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mendapatkan sesuatu. Dia telah membunuh begitu banyak dewa utama sekarang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang tampaknya telah menjatuhkan sesuatu untuknya. Dimensi perburuan hanyalah sebuah objek kristal, dan Lin Fan tidak dapat mengatakan apa yang istimewa tentangnya. Dimensi perburuan, terbentuk dari inti dewa-dewa utama perburuan. Itu dapat mencakup para pemburu pemberani untuk mengambil misi berburu di dalam dimensi perburuan. Dimensi perburuan saat ini tidak ada. Benda ini tampaknya cukup layak. Itu cukup mirip dengan beberapa dimensi dewa utama atau semacamnya. Tetapi bagi Lin Fan, benda ini sepertinya tidak akan banyak berguna. Lebih jauh lagi, bahkan tidak ada dimensi perburuan saat ini, itu sama saja dengan tidak berguna. Tetapi mungkin, dia dapat menyimpannya dan menelitinya dengan benar di masa depan. Ah, dia membunuh dewa utama perburuan. Dewa utama perburuan, itu adalah dewa utama perburuan. Pada saat itu, semua makhluk hidup di daratan bayangan bulan benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa semuanya akan menjadi seperti itu. Itu adalah dewa utama. Namun, makhluk pribumi ini mampu membunuh mereka berdua. Kekuatan yang dimilikinya, ini, tak terbayangkan. Ini benar-benar tak terbayangkan. Melihat makhluk hidup yang berusaha melarikan diri, bibir Lin Fan melengkung menyeringai saat cahaya pemurnian Buddha Agung bersinar ke seluruh dunia. Karena dia sudah datang, sungguh tidak akan cukup untuk menebus usahanya jika dia tidak memurnikan beberapa makhluk hidup. Aha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 . Melawan kekuatan pemurnian yang tak terbatas dari Lin Fan, tidak ada seorang pun yang dapat berbuat apapun untuk membela itu semua. Satu demi satu, jeritan tragis terdengar di seluruh dunia saat wajah-wajah yang mengancam itu berubah drastis. Dari jahat, mereka berubah menjadi baik. Dari baik, mereka berubah menjadi benar-benar melepaskan setiap keterikatan pada dunia. Para Buddha mulai bernyanyi dengan sutra Buddha di samping telinga makhluk hidup ini saat kekuatan pemurnian melilit setiap makhluk hidup. Dengan itu, serangkaian pemberitahuan terdengar dari sistem. Bibir Lin Fan melengkung menjadi seringai, ini adalah jenis efek yang diinginkannya. Di bawah kekuatan pemurnian, tidak ada orang yang bisa melarikan diri sama sekali. Dan tepat pada saat itu, sesuatu terjadi di kehampaan. Lin Fan mengangkat kepalanya, dia bisa merasakan aura Dewa Buddha masa depan yang tak terbatas. Lin Fan, untuk berpikir bahwa kamu benar-benar berani muncul di sini. Suara Buddha yang tak terbatas menggelegar, menyebabkan seluruh kehampaan meledak dalam kekuatannya. Dewa Buddha masa depan yang tak terbatas, sepertinya kamu siap untuk mati. Lin Fan menyeringai cerah. Kurang ajar. Pada awalnya, Dewa Buddha masa depan tak terbatas telah merasakan kekuatan Buddha yang besar ini dari jauh. Ketika dia tiba di tempat ini,
dia tidak percaya bahwa pemuda itu berani muncul di sini. Ini praktis merupakan kasus dia mengembara ke neraka ketika dia bisa tetap aman dan hidup dengan bersembunyi. Lin Fan melihat ke arah makhluk hidup dari daratan bayangan bulan yang telah dimurnikannya. Pergi dan serang dia. Boom! Tiba-tiba, Dewa Buddha masa depan tak terbatas dikelilingi oleh makhluk hidup tersebut. Lin Fan tertawa terbahak-bahak, "Biksu botak, datanglah padaku jika kau punya nyali." Mencari kematian, Dewa Buddha masa depan tak terbatas menyalak dengan marah saat dia menghantam dengan satu telapak tangan. Bagaimana mungkin makhluk hidup dari daratan bayangan bulan ini bisa menandingi Dewa Buddha masa depan tak terbatas? Dengan satu serangan telapak tangan itu, wajar saja jika akan ada seluruh sungai darah yang terjadi. Berdiri di sana, Lin Fan mengarahkan pandangannya ke kejauhan sebelum menghilang dari tempat itu. Tepat pada saat Lin Fan menghilang, dia mendengar beberapa suara dahsyat keluar dari kehampaan. Dewa Buddha masa depan tanpa batas. Beraninya kau membunuh orang-orangku di daratan bayangan bulan. Lin Fan, aku bersumpah bahwa aku bukanlah seorang Buddha jika aku tidak membunuhmu. Tepat saat Lin Fan pergi, dia mendengar raungan terakhir yang keluar dari Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Mengenai apa yang terjadi di tempat itu, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Tidak disangka Dewa Buddha masa depan tak terbatas benar-benar akan muncul dan bahkan memberi Lin Fan kesempatan itu untuk menjebaknya dengan benar. Dewa Buddha masa depan tak terbatas yang menyerang untuk membantai makhluk hidup di daratan bayangan bulan adalah sesuatu yang disaksikan oleh semua orang di sana, tidak ada yang bisa disangkal. Mengenai bagaimana semuanya akan berubah, Lin Fan sama sekali tidak perlu menebak. Namun, apapun yang terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Saat ini, wajah Lin Fan dipenuhi dengan senyum paling spektakuler saat dia terbang melalui kehampaan. Perasaan ini benar-benar terlalu menyenangkan. Dewa Buddha masa depan tak terbatas seperti orang bodoh. Yang mulia hanya perlu menunjukkan beberapa trik dan di sanalah dia, menderita dan tidak dapat berbuat apa-apa. Sudah waktunya untuk melihat apa lagi yang bisa dia lakukan di masa depan. Kali ini, dia berhasil membunuh 2 Dewa Master lagi. Awalnya, ada 69 Dewa Master, jadi, sekarang tinggal 67. Dia pasti harus bekerja lebih keras untuk membunuh lebih banyak Dewa Master. Saat itu, kekuatannya akan meroket dengan dahsyat. Apalagi yang bisa menjadi masalah baginya. Dan bahkan jika ada yang bisa, yang harus dia lakukan adalah membunuh beberapa Dewa Master lagi. Lin Fan memeriksa sekelilingnya. Ini masih merupakan bagian dari wilayah yang diduduki oleh Dewa Master itu sekarang. Melihat jauh ke kejauhan, dia melihat pertempuran sengit yang sedang terjadi. Meskipun dia berada sangat jauh, dia bahkan bisa merasakan aura yang terpancar dari sana. Itu adalah aura Dewa Buddha masa depan tak terbatas dan beberapa Dewa Master lainnya. Meskipun kekuatan Dewa Buddha masa depan tak terbatas itu tangguh, di hadapan banyak Dewa Master ini, bahkan dia akan dipaksa mundur. Tetapi tepat pada saat itu, Lin Fan tiba-tiba teringat sesuatu. Aduh, sialan, bagaimana mungkin aku bisa sebodoh itu? Sang Buddha masa depan tak terbatas sedang bertarung melawan para Dewa Master itu sekarang. Bagaimana mungkin, aku bisa pergi begitu saja? Aku harus bersembunyi di suatu tempat yang jauh di kedalaman dan menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Tiba-tiba, Lin Fan tersadar. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu indah? Bukankah itu sangat disayangkan? Lin Fan menoleh ke belakang, mereka masih bertarung di kejauhan. Jika dia kembali sekarang, dia masih bisa tiba tepat waktu. Meskipun melakukan ini sangat berisiko, Yu Truli adalah pria luar biasa yang suka menari di ujung pedang. Meskipun ada kemungkinan kaki saya terpotong, imbalan yang mungkin didapat dari melakukannya cukup besar. Setelah merenung sejenak, Lin Fan memutuskan bahwa ia pasti akan kembali. Jika tidak, ia pasti akan sangat menyesali keputusannya seumur hidup. Menyelam ke dalam kehampaan, Lin Fan langsung kembali ke arah asalnya. Namun, ia tahu bahwa ia harus bermain aman, ia harus memasuki mode siluman dan menarik kembali auranya, menyembunyikan dirinya dalam kehampaan. Dewa Buddha masa depan tak terbatas dikepung dan dikeroyok oleh sekelompok dewa utama. Kekuatan dewa utama itu sangat hebat. Sementara 1 lawan 1, beberapa dari mereka mungkin tidak sebanding dengan Dewa Buddha masa depan tak terbatas itu sendiri. Sekarang setelah mereka berkelompok, kekuatan mereka tak terbayangkan. Bahkan jika ia adalah Dewa Buddha masa depan tak terbatas,
ia mungkin tidak dapat mengalahkan mereka semua. Tidak hanya itu, Dewa Buddha masa depan tak terbatas tidak berani bersikap kejam dengan gerakannya. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan kerja sama dengan dewa-dewa utama dari daratan bayangan bulan. Jika dia berselisih dengan semua dewa-dewa utama dari daratan bayangan bulan ini, semua yang ingin dia capai tidak akan semudah itu. Dewa Buddha masa depan tak terbatas berteriak pada semua dewa-dewa utama ini, apa yang kalian lakukan? Kalian semua telah ditipu oleh makhluk pribumi itu. Dialah yang menyebabkan semuanya. Namun, tidak peduli seberapa keras Dewa Buddha masa depan tak terbatas mencoba menjelaskan dirinya sendiri, para dewa utama itu tidak akan mempercayainya. Itu karena mereka telah menyaksikan Dewa Buddha masa depan tak terbatas membunuh orang-orang mereka dengan mata kepala mereka sendiri. Apakah Dewa Buddha masa depan tak terbatas benar-benar berpikir bahwa mereka buta? Dengan satu serangan telapak tangannya, beberapa ribu orang mereka telah tewas. Meskipun orang-orang itu tidak lebih dari semut di mata para dewa utama, mereka tetaplah orang-orang mereka pada akhirnya, bukan orang-orang yang bisa dibantai oleh Dewa Buddha masa depan tak terbatas. 5 dewa utama yang hadir meledak dengan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan Dewa Buddha masa depan tak terbatas bertahan dengan hati yang dipenuhi amarah. Kebenciannya tak henti-hentinya terhadap Lin Fan. Semuanya disebabkan oleh pemuda terkutuk itu. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Cahaya pemurnian Buddha Agung, itu adalah keterampilan mistik yang tak tertandingi yang dapat memurnikan semua makhluk hidup di dunia, dan juga keterampilan mistik yang paling ingin dimiliki oleh Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Namun sayangnya, dia tidak berhasil melakukannya. Dewa Buddha masa depan tak terbatas, pembantaian yang kau lakukan terhadap rakyat kami adalah sesuatu yang telah kami saksikan sendiri. Apakah kau ingin menyangkalnya? Para dewa utama menuntut dengan keras. Lin Fan tetap bersembunyi di kehampaan, hatinya dipenuhi kegembiraan. Itu benar, ini adalah jenis efek yang dia harapkan. Mereka harus bergegas dan membunuh Dewa Buddha masa depan tak terbatas ini sehingga dia bisa menunggu dan menuai hasilnya. Yang Mulia hanya harus duduk di sini di kehampaan dengan patuh dan menyaksikan pertunjukan berlangsung. Selama ada kemenangan yang jelas di depan mata, itulah saatnya bagi Yang Mulia untuk keluar. Pertarungan antara Dewa Buddha masa depan tak terbatas dan para dewa utama ini tampaknya tidak terlalu intens. Bukankah para dewa utama ini terlalu pengecut? Mereka harus bergegas dan menggunakan jurus pamungkas mereka. Selama mereka melakukan itu akan menjadi kesempatan yang sempurna baginya untuk mulai menunjukkan bakatnya. Sang Buddha masa depan tak terbatas menghela napas, Amitabha. Kita semua telah ditipu oleh makhluk pribumi itu. Semua orang itu dikendalikan oleh seni abadi yang tak tertandingi yang digunakan oleh makhluk pribumi itu, dan bukan lagi orang-orang yang kalian kenal dahulu kala. Kalau tidak, mengapa lagi Sang Buddha masa depan tak terbatas kalian bergerak untuk membunuh mereka? Lin Fan melihat situasi yang agak damai ini dan merasa hatinya sedikit mengencang. Ini tidak benar sekarang. Para dewa utama itu tidak boleh tertipu oleh biksu botak itu. Itulah orang yang telah membunuh orang-orang kalian. Kalian harus terus bertarung dengannya sehingga Yang Mulia benar-benar memiliki kesempatan untuk menyerang. Pikir Lin Fan. Poin pengalaman Lin Fan saat ini telah menerima lonjakan besar setelah membunuh banyak dewa utama itu. Jika dia terus bekerja keras seperti ini, kekuatannya kemungkinan besar akan menjadi lebih tangguh. Pada saat itu akan benar-benar menjadi keadaan yang luar biasa. Dan benar saja, tepat pada saat itu, sebuah suara membuat Lin Fan merasakan kenikmatan terbang ke langit. Dewa Buddha masa depan tak terbatas, jangan coba-coba berbohong kepada kami lagi. Kami di sini untuk menyaksikannya sendiri. Bagaimana mungkin itu tidak benar? Pergilah ke neraka. Para dewa utama telah mengerahkan jurus pamungkas mereka sekarang saat kekuatan dewa yang tak terbatas melonjak ke dalam kehampaan. Ini adalah sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Dengan itu, kekuatan kelima dewa utama itu digabungkan bersama saat mereka menyerang Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Bam! Seluruh kehampaan pecah dengan arus kehampaan yang mengamuk hingga hampir mengerikan. Ketika Lin Fan melihat pemandangan itu, hatinya melonjak kegirangan, ini adalah jenis efek yang diinginkannya. Tingkat kekuatan ini terlalu kuat. Hanya saja, dia tidak tahu bagaimana keadaan secara keseluruhan. Melihat ke sekeliling, dia bisa tahu bahwa kelima dewa utama baru saja bertarung habis-habisan dengan Dewa Buddha masa depan tak terbatas.
Kedua belah pihak mengalami luka-luka saat Dewa Buddha masa depan tak terbatas mencengkeram dadanya. Dia kemudian mengangkat kepalanya, memperlihatkan garis darah yang menetes dari sisi bibirnya. Adapun kelima dewa utama, wajah mereka juga pucat pasi, tampak sangat menyedihkan. Seketika, suasana seluruh tempat terasa sangat tertekan. Dewa Buddha masa depan tak terbatas menatap kelima dewa utama, dan sebaliknya. Seluruh kejadian ini benar-benar hanya kesalahpahaman belaka. Namun, untuk berpikir bahwa kalian memilih untuk tidak percaya pada Dewa Buddhamu. Sekarang setelah kita semua terluka parah, jika makhluk pribumi itu mengetahuinya, dia kemungkinan besar hanya akan tertawa sampai seluruh rahangnya ternganga. Dewa Buddha masa depan tak terbatas berkomentar. Kelima dewa utama mendengus dingin, tidak mungkin kalian bisa menipu kami. Kami di sini untuk menyaksikannya sendiri. Bagaimana mungkin itu tidak benar? Pada saat ini, Lin Fan hanya mengamati kejadian yang terjadi. Namun, alisnya mulai berkerut. Ini tidak masuk akal. Mengingat tingkat kekuatan yang dipancarkan sebelumnya, seharusnya tidak ada alasan mengapa itu menyebabkan dampak yang begitu besar, bukan? Tidak, lebih baik dia menunggu lebih lama, untuk berjaga-jaga jika ada masalah dalam semua ini. Lin Fan menyembunyikan dirinya dalam kehampaan. Dia sudah lama takut dijebak oleh Dewa Buddha masa depan tak terbatas seperti sebelumnya, oleh karena itu, dia secara alami lebih berhati-hati saat ini. Menjadi orang yang sangat licik, Dewa Buddha masa depan tak terbatas jelas bukan seseorang yang bisa ditipu dan dibunuh Lin Fan dengan mudah. Meskipun Lin Fan selalu boros dalam tindakannya di masa lalu, dia bukanlah ahli kecil yang akan melemparkan dirinya ke dalam jurang kematian. Semuanya hanya akan terjadi setelah dia memiliki keyakinan penuh bahwa semuanya akan berhasil. Pada saat itu, Lin Fan mulai merenungkan. Haruskah dia mulai dengan membunuh Dewa Buddha masa depan tak terbatas atau 5 Dewa Master lainnya nanti? Ini benar-benar pertanyaan yang layak direnungkan. Dewa Buddha masa depan tak terbatas bukanlah musuh yang sederhana. Bahkan jika dia terluka, dia jelas bukan seseorang yang bisa ditipu Lin Fan begitu saja. Adapun 5 Dewa Master lainnya, mereka tampaknya tidak begitu kuat. Bahkan jika mereka tidak terluka, Lin Fan akan yakin bisa membunuh mereka semua, apalagi dalam situasi seperti sekarang. Namun, dia harus bermain aman. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh Dewa Buddha masa depan tak terbatas, dia sebaiknya tidak menempatkan dirinya dalam situasi di mana dia tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Dalam hal itu, dia akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, keputusan akhirnya adalah membunuh kelima dewa utama itu terlebih dahulu. Adapun Dewa Buddha masa depan tak terbatas, tidak perlu terburu-buru. Jika dia beruntung, dia bisa saja membunuh orang ini juga. Tetapi jika tidak, maka dia akan meninggalkannya untuk masa depan. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan keuntungan besar dari urusan ini kali ini. Pada saat itu, Lin Fan masih berkemah menunggu tanpa keluar sama sekali. Sekali lagi, Dewa Buddha masa depan tak terbatas dan 5 dewa utama saling berhadapan, menyebabkan gelombang kekuatan tak terbatas meledak. Kekosongan bergemuruh hebat, ini adalah pertarungan yang melibatkan kekuatan kasar murni. Siapapun yang berada di bawah status Raja Abadi pasti akan mendapati diri mereka tercabik-cabik jika mereka tersedot ke dalam situasi ini. Bam! Bentrokan lain terjadi. Sementara Dewa Buddha masa depan tak terbatas tidak terluka, cahaya di sekelilingnya tampak sedikit berkurang. Sedangkan untuk 5 dewa utama, luka mereka tampak agak serius. Lin Fan merasa sudah waktunya baginya untuk menyerang sekarang. Seketika, Lin Fan muncul di belakang punggung 5 dewa utama. Mengumpulkan auranya, ia melancarkan pukulan dan bersiap untuk membunuh 5 dewa utama terlebih dahulu. Alis Dewa Buddha masa depan tak terbatas berkedut karena gembira. Dia di sini, Sing. Kehampaan itu bergetar hebat, dan para Dewa Master yang awalnya terluka parah itu tiba-tiba pulih sepenuhnya. Ketika Lin Fan melihat situasi itu, dia membeku sejenak, dia tampaknya telah dijebak oleh mereka sekali lagi. Aura dari kelima Dewa Master itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan pada saat yang sama, mereka tampaknya telah bersiap untuk ini. Makhluk pribumi, akhirnya kau datang. Dalam sekejap, kelima Dewa Master itu berbalik saat serangkaian kekuatan dewa yang hebat meledak keluar. Sialan bangsat, Lin Fan mengumpat dalam hatinya. Dengan keadaan seperti sekarang, bahkan jika dia tidak dapat menghadapinya, dia tetap harus menghadapinya. Dia telah memutuskan untuk menyerang mereka setelah keputusan yang sulit itu.
Apapun yang terjadi, dia harus mengalahkan setidaknya satu dari mereka. ARGH. Kekuatan di tangan Lin Fan meledak saat dia berlari ke salah satu Dewa Master tepat di tengah-tengah semua orang. Wajah Dewa Utama itu langsung berubah saat dia berteriak, dia mencoba membunuhku. Dermawan, Dewa Buddha Anda di sini telah lama melihat kejenakaan Anda dan meramalkan bahwa Anda akan datang. Karena itu, saya sudah lama menunggu di sini. Dewa Buddha masa depan tak terbatas berbicara dan langsung muncul di belakang Lin Fan, menyerangnya dengan serangan telapak tangan dari belakang. Sementara Lin Fan sama sekali bisa mengabaikan serangan dari beberapa dewa utama itu, dia jelas tidak bisa mengabaikan kekuatan yang dikirim oleh Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Kekuatan orang itu jauh dari normal, satu serangan telapak tangan darinya jelas lebih dari cukup untuk membuat Lin Fan mengalami cedera parah. Mencengkeram salah satu dewa utama itu dengan lengannya, Lin Fan mengeluarkan sabun palsu di tangannya yang lain dan melemparkannya ke Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Haha, biksu botak, kau pikir aku mencoba membunuh dewa utama ini? Aku mencoba memikatmu agar aku bisa membunuhmu dengan sabun ini. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Ketika sang Buddha masa depan tak terbatas melihat sabun itu, seluruh ekspresinya berubah. Dia adalah seseorang yang tahu betapa hebatnya sabun itu, dan ini bahkan lebih hebat lagi ketika digunakan oleh pemuda licik ini. Di waktu yang lain, pemuda itu menggunakan sabun palsu untuk mencoba menipunya. Jadi, awalnya dia skeptis tentang semuanya kali ini. Namun, ketika dia mendengar pemuda itu mengatakan bahwa dia hanya menyerang dewa-dewa utama untuk memancingnya, dia terkejut dan segera mundur dengan marah. Dia tidak ingin bertaruh untuk ini, dia juga tidak berani. Di matanya, risiko yang terlibat tidak layak diambil. ARGHHHHHH. 4 dewa utama lainnya menghantamkan serangan mereka ke tubuh Lin Fan. Namun, yang terakhir tetap melancarkan serangan telapak tangannya dan menyerang tepat di tengah-tengah dewa utama. Bam! Ratapan tragis terdengar saat dewa utama itu tercabik menjadi 4-5 bagian karena serangan telapak tangan Lin Fan. Kekuatan yang tak terbatas mengalir deras ke seluruh tubuhnya, menghancurkannya sepenuhnya. Tanpa beban dan mudah, itu sangat sederhana. Ding, selamat telah membunuh Dewa Utama Langit. Ding, poin pengalaman plus. Serangan dari keempat Dewa Utama itu membuat Lin Fan terpental saat darah di dalam tubuhnya bergemuruh hebat, menyebabkannya memuntahkan seteguk darah segar ke langit. Dia kemudian menggunakan pohon parasol mistisnya untuk mengirimkan aliran besar kekuatan hidup yang mengalir deras ke dalam tubuhnya sehingga luka-lukanya dapat disembuhkan. Adapun sabun yang dibuang itu membuat Dewa Buddha masa depan tak terbatas ketakutan setengah mati. Tetapi ketika dia menyadari bahwa sabun itu hanyalah palsu, dia sangat marah hingga dia akan meledak karena marah. Sial, kau menipuku lagi. Dewa Buddha masa depan tak terbatas melolong. Dia tidak menyangka akan tertipu oleh pemuda itu sekali lagi. Lin Fan melayang pelan di kehampaan dan hanya mengumpat dalam hatinya, dasar ibu brengsek sialan. Biksu botak itu memang mencoba menjebakku. Sialan. Dan di sini aku berpikir tentang bagaimana mungkin Dewa Buddha masa depan tak terbatas bisa datang secepat ini. Tidak hanya itu, semua Dewa Master itu berhasil datang tepat waktu juga. Sepertinya semuanya hanyalah pertunjukan bagiku. Sialan, orang-orang ini benar-benar menakutkan. Memangnya kenapa kalau aku menipumu? Yang ingin kulakukan adalah menipu orang bodoh sepertimu. Lin Fan memarahi Dewa Buddha masa depan tak terbatas itu. Sialan. Sesuatu yang licik seperti itu hanya bisa dipikirkan oleh biksu botak itu. Kalau tidak, siapa lagi yang bisa melakukannya? Licik dan tercela, dia bahkan berpura-pura dengan 5 dewa master untuk mencoba dan memancing yang mulia keluar. Dan yang terburuk adalah Lin Fan telah tertipu oleh tipu daya mereka, dan benar-benar terpancing. Jika bukan karena fakta bahwa keadaan tubuh fisiknya sangat tangguh, dan ditambah dengan fakta bahwa kekuatan kelima dewa utama itu juga tidak sekuat itu, dia mungkin benar-benar terbunuh dengan satu serangan telapak tangan mereka. Meskipun demikian, itu masih merupakan keuntungan baginya saat ini. Untuk berpikir bahwa dia akan mendapatkan pembunuhan dewa utama dalam rentang waktu yang singkat. Saat ini, akan ada satu dewa utama yang berkurang di luar sana, sehingga jumlah mereka turun menjadi 66. Melihat keempat dewa utama yang tersisa, Lin Fan mulai memiliki beberapa ide tentang mereka. Dia memiliki pikiran yang bagus untuk membunuh keempatnya sekaligus. Melihat bagaimana Dewa Langit Master dibunuh oleh makhluk pribumi itu,
Keempat Dewa Master itu merasakan hati mereka terkepal dan dipenuhi dengan amarah yang tak terbatas. Mereka mengangkat kepala mereka ke arah Dewa Buddha masa depan yang tak terbatas. Mengapa kau masih belum menyerang? Apakah kau benar-benar berkolusi dengan makhluk pribumi ini di sini? Pada saat itu sebelumnya, Dewa Buddha masa depan yang tak terbatas jelas memiliki peluang bagus untuk menyerang dan membunuh makhluk pribumi itu. Namun, untuk berpikir bahwa dia akan tiba-tiba menghilang, menyia-nyiakan satu-satunya kesempatan berharga yang mereka miliki. Dan sekarang dia masih belum menyerang, itu adalah sesuatu yang membuat keempat Dewa Master lainnya merasa sangat marah. Astaga, kalian, apa kalian harus membocorkan rahasia begitu saja? Biksu botak ini memang rekanku sejak awal. Tapi tidak masalah, memberitahu kalian hari ini tidak akan ada bedanya. Lagi pula, kalian berempat akan mati di sini hari ini. Mungkin, kalian belum tahu ini, tapi Dewa Master Air dan Dewa Master Cahaya keduanya dibunuh olehku. Dan, kaki tanganku tidak lain adalah Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Hehehe, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Petik 2. Diam, jangan memfitnahku dengan kebohongan kalian. Dewa Buddha masa depan tak terbatas itu berteriak. Bibir Lin Fan melengkung membentuk seringai. Mungkin jika dia melakukannya perlahan dan membunuh mereka, dia bisa membantai semua Dewa Master ini dengan bersih. Saat itu, Yang Mulia akan dipuji sebagai pahlawan besar yang telah menyelamatkan seluruh daratan tak terbatas. Dewa Buddha masa depan tak terbatas tahu bahwa kecuali dia berhasil menjelaskan semuanya hari ini, ada kemungkinan keempat dewa utama itu benar-benar akan ditipu oleh pemuda itu. Dia tidak tahu apa yang ingin dicapai pemuda itu dengan terus-menerus mencoreng namanya di depan dewa utama dari waktu ke waktu. Meskipun dia tidak berhasil beberapa kali pertama, Dewa Buddha masa depan tak terbatas tahu bahwa rencananya akan kacau jika yang lain berhasil sekali saja. Berbalik untuk melihat keempat dewa utama lainnya, Dewa Buddha masa depan tak terbatas berkata, "Jangan kalian percaya kata-kata pemuda itu. Di daratan tak terbatas, pemuda itu terkenal licik. Apa yang sedang dia coba lakukan sekarang adalah menciptakan kesalahpahaman antara Dewa Buddha Anda dan kalian sehingga dia bisa duduk santai dan menuai hasil dari perselisihan kita. Kita pasti tidak boleh membiarkan rencananya berhasil." Keempat dewa utama terus menatap Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Bukannya mereka tidak percaya padanya. Namun, beberapa hal yang telah terjadi telah menyebabkan mereka merasa skeptis terhadap orang ini. Terutama karena kesempatan emas itu telah hilang sebelumnya. Dewa Buddha masa depan tak terbatas memilih untuk mundur pada saat-saat terakhir, yang mengakibatkan Dewa Master Langit dibunuh oleh makhluk pribumi ini. Sudah cukup banyak dari mereka yang telah jatuh sekarang, dan jika lebih banyak dari mereka yang jatuh, itu akan menjadi pukulan yang cukup signifikan bagi mereka. Dilihat dari situasinya, Dewa Buddha masa depan tak terbatas tahu bahwa penjelasannya tidak akan berhasil lagi kecuali dia menjelaskannya dengan lebih jelas. Tanpa pilihan, dia angkat bicara, "Kalian semua harus berhati-hati. Anak itu memiliki harta karun yang mampu memanipulasi kesadaran kalian. Meskipun Dewa Master Cahaya sangat kuat, dia juga tidak sebanding dengan harta karun itu. Namun, dari apa yang aku tahu, harta karun itu seharusnya hanya mampu mengendalikan 2 orang sekaligus." Ketika keempat Dewa Master mendengar kata-kata itu, mereka menggigil sesaat. Memikirkan bahwa mungkin ada harta karun seperti itu yang ada di dunia. Adapun Lin Fan, dia baru saja mengumpat Sang Buddha masa depan tak terbatas di dalam hatinya saat ini. Dia kemudian memarahi, "Kalian ini bodoh atau apa? Bagaimana mungkin ada harta karun seperti itu di dunia ini? Biar ku beritahu kalian, biksu botak itu hanya berbohong kepada kalian. Yang dia inginkan adalah kalian mati secepat mungkin. Apakah kalian belum menyadarinya? Biksu botak, berhentilah main-main dengan para dewa utama ini sekarang. Mari kita cepat-cepat bergabung dan membunuh mereka." "Omong kosong, jangan memfitnahku dengan kebohonganmu." Sang Buddha masa depan tak terbatas benar-benar marah sekarang. Anak ini benar-benar agak tidak tahu malu sekarang, bukan? Di antara makhluk-makhluk kuat Raja Abadi di luar sana, siapa di antara mereka yang bukan makhluk tingkat atas yang berdiri di puncak dunia? Namun, anak ini hanya ahli dalam menggunakan trik-trik kotor. Lebih buruk lagi, dia tampak seperti semakin merasa nyaman dengan mereka setiap detik. Setiap kali Sang Buddha masa depan tak terbatas berhubungan dengan anak itu, dia akan mencoba menyabotasenya dan mencoreng namanya.
Seolah-olah anak itu akan merasa tidak nyaman di hatinya sampai dia berhasil membuat Sang Buddha masa depan tak terbatas berselisih dengan para dewa utama lainnya. Dan ini terutama terjadi sekarang. Ketika Sang Buddha masa depan tak terbatas melihat bagaimana keempat dewa utama lainnya menatapnya dengan tatapan curiga, dia tidak bisa menahan perasaan jengkel. Sungguh sekelompok dewa utama yang tidak punya otak. Mengangkat jarinya, Future Gear yang berputar di sekitar Dewa Buddha masa depan tak terbatas tiba-tiba menari keluar. Aku, Dewa Buddha masa depan tak terbatas, bersumpah kepada Cakrawala bahwa jika aku bekerja sama dengan pemuda di hadapanku ini, aku akan turun ke dalam lingkaran reinkarnasi tanpa akhir tanpa kesempatan untuk terlahir kembali. Boom! Tiba-tiba, seluruh dunia bergemuruh dengan ledakan yang menggema saat sinar cahaya Buddha yang tak terbatas melesat keluar dari Future Gear tepat ke langit. Dari tempat yang tidak diketahui, satu kehendak turun ke bawah. Ini adalah sumpah, mirip dengan bagaimana dewa utama dari daratan bayangan bulan akan bersumpah atas nama Tuan kekacauan mereka. Dewa Buddha masa depan tak terbatas tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan dipaksa membuat sumpah oleh pemuda ini. Di matanya, ini hanyalah penghinaan total. Sebagai Dewa Buddha, dia secara alami memiliki rasa bangga sendiri. Namun saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Pemuda itu sudah kecanduan menjebaknya, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan yang terakhir berhasil dengan taktiknya. Melihat semua yang ada di hadapannya, Lin Fan tercengang. Memikirkan bahwa Dewa Buddha masa depan tak terbatas akan begitu berani untuk benar-benar pergi dan bersumpah kepada Cakrawala daratan tak berujung. Ini adalah sesuatu yang membuatnya agak jengkel. Dewa Buddha masa depan tak terbatas kemudian melihat ke arah empat dewa utama. Apakah kalian percaya padaku sekarang? Mengingat situasi saat ini, keempat dewa utama menganggukkan kepala mereka sedikit. Pada saat ini, mereka percaya kepada Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Mereka kemudian mengalihkan pandangan mereka ke arah Lin Fan, memikirkan bahwa makhluk pribumi ini akan menjadi hina ini. Jika bukan, karena sumpah Dewa Buddha saudara kepada Cakrawala, kita mungkin benar-benar telah tergoda olehnya. Sekarang, mari kita bergandengan tangan. Tidak peduli apa, kita harus membunuhnya. Bunuh. Pada saat itu, ketika Lin Fan melihat semua yang ada di hadapannya, pikirannya hanya bisa berputar dengan ganas. Kekuatan Dewa Buddha masa depan tak terbatas sangat besar. Mengingat keadaannya saat ini, jika dia hanya ingin bergantung pada kekuatannya sendiri, dia tidak akan bisa membunuh pihak lain. Namun, dia tahu bahwa jika pihak lain ingin membunuhnya, itu juga akan menjadi sesuatu yang mustahil. Lupakan saja, aku hanya harus sedikit menderita. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Dewa Buddha masa depan tak terbatas, dia harus membunuh keempat dewa utama lainnya. Dewa Utama Jurang, Dewa Utama Angin Puyuh, Dewa Utama Kontrak, Dewa Utama Void. Keilahian dari keempat dewa utama ini agak aneh, dengan kemampuan tirani dalam nama mereka. Namun, bagi Lin Fan, melawan mereka bukanlah tantangan yang besar. Dewa Buddha masa depan tak terbatas melotot ke Lin Fan. Nak, bahkan jika kamu ingin melarikan diri hari ini, aku akan mengumpulkan bahwa itu akan agak sulit. Lin Fan terkekeh menanggapi, mengapa aku harus lari? Masa lalu tidak sama dengan masa kini. Ini adalah sesuatu yang akan membuatmu melihatku dalam cahaya baru. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku adalah diriku yang sama dari masa lalu, sehingga aku tidak berdaya saat menghadapimu? Dewa Buddha masa depan yang tak terbatas, kau terlalu meremehkan banyak hal. PSS. Dalam sekejap, tubuh Lin Fan bergerak keluar. Memeluk kedua lengannya, kekuatannya mulai terkumpul dengan sangat besar sehingga seluruh dunia bergetar di hadapannya. Dewa penguasa jurang, kau akan menjadi orang pertama yang dihajar sampai mati oleh Yang Mulia. Dewa penguasa jurang mengangkat kepalanya saat kelopak matanya bergerak sedikit. Saat ke-10 jarinya menggeliat, seluruh kehampaan meledak keluar sementara serangkaian jurang muncul di antara langit dan bumi, menarik seluruh tubuh Lin Fan dengan kekuatan hisap yang luar biasa. Makhluk pribumi, kau 1 lawan 5 sekarang. Kemampuan apa yang kau pikir kau miliki? Kau hanya ingin mempermalukan dirimu sendiri. Suara memekakkan telinga dari dewa penguasa jurang meraung. Dengan satu gerakan melesatnya, seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan seolah-olah mereka semua baru saja jatuh ke jurang yang sangat dalam. Dewa penguasa angin puyuh menarik napas dalam-dalam, menyebabkan pilar angin puyuh berembus keluar. Meskipun angin puyuh itu tidak besar ukurannya, jumlah kekuatan yang dikandungnya cukup mengerikan.
Kekuatan yang menghancurkan merobek dan menghancurkan dunia di sekitarnya dengan kekuatan besar. Saat ini, tekanan pada Lin Fan agak besar dengan situasi 1 lawan 5. Ini terutama terjadi mengingat bahwa Dewa Buddha masa depan tanpa batas belum bergerak bahkan sampai sekarang. Tidak peduli apa yang dilakukan Lin Fan, dia masih harus meluangkan perhatiannya untuk mengawasi biksu botak itu. Bagaimanapun, tidak seorang pun tahu kapan yang terakhir akan benar-benar mulai bergerak. Dan Lin Fan tahu bahwa jika Dewa Buddha masa depan tak terbatas menyerang, dampaknya pada pertarungan pasti tak terbayangkan. Kekuatan angin yang merobek itu berputar keluar. Alis Lin Fan berkedut saat dia memiringkan tubuhnya sedikit, berbalik untuk membalas pukulan. Kekuatan kiamat menyembur keluar, menyerang tepat ke arah angin puyuh. Boom! Bergoyang tidak stabil, angin puyuh menghilang pada saat berikutnya. Namun, kekuatan Dewa Master Angin Puyuh tidak terbatas pada ini karena embusan angin yang kuat berenang keluar dari dalam kehampaan. Dengan satu suara, WHOOSH, angin itu mengiris wajah Lin Fan, dan garis tipis darah muncul. Lin Fan membelai lukanya saat lukanya pulih dengan segera. Tidak disangka akan setajam ini. Saat ini, kekuatan Lin Fan dapat dianggap benar-benar tirani. Namun, dia tidak bisa tidak merasa waspada tentang ketajaman kekuatan Dewa Master Angin Puyuh. Meskipun mungkin tidak menimbulkan kerusakan yang mengancam padanya, fakta bahwa orang ini menyerangnya secara diam-diam dari pinggir lapangan cukup merepotkan untuk dihadapi. Dewa Master Angin Puyuh mencibir dengan dingin, bersyukurlah karena kepalamu tidak terpenggal seluruhnya. Lin Fan menatap Dewa Master Angin Puyuh dan menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar dengan kilatan yang tak berujung. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menidurimu sampai mati dulu. Dewa Master Kontrak menimpali dengan jijik, makhluk pribumi, dengan kami di sekitar, apakah menurutmu kau akan berhasil? Lin Fan melirik sekilas ke beberapa dari mereka. Melangkah maju, dia menyerang Dewa Master Angin Puyuh, mengulurkan telapak tangannya, dia meraih Dewa Master Angin Puyuh. Mendengar ini, Dewa Master Angin Puyuh tertawa dingin, ketahuilah tempatmu. Boom! Angin puyuh muncul dengan ganas, membelah kehampaan dengan ketajamannya yang seperti pisau cukur. Pada saat yang sama, Dewa Utama Angin Puyuh terbungkus dalam angin puyuh itu. Makhluk pribumi, jika kau ingin membunuh Dewa Utamamu, kita harus melihat apakah kau mampu melakukannya. Bibir Lin Fan melengkung menjadi seringai dingin saat tangannya baru saja terulur untuk menyentuh angin puyuh itu. Ketika Dewa Buddha masa depan tanpa batas melihat semua yang ada di hadapannya, dia sedikit membeku. Hati-hati, jangan memaksakan diri melampaui batasmu terhadap anak ini. Dewa Master Angin Puyuh tertawa terbahak-bahak. Saudara Buddha, tenanglah. Kekuatan Dewa Mastermu bukanlah sesuatu yang mungkin bisa ditembus oleh orang seperti dia. Kekuatan angin puyuh bahkan dapat mencabik-cabik langit dan bumi. Dengan tubuh fisiknya saja, kemampuan apa yang bisa dia miliki? Wajah Lin Fan menegang saat dia memancarkan aura yang ganas. Mencabik-cabik langit dan bumi. Siapa yang coba kau gertak? Mencacah. Bam! Saat Lin Fan mengulurkan tangannya ke arah angin puyuh itu, kekuatan angin puyuh yang tajam mengirisnya berulang kali. Iris, iris. Darah segar menyembur kemana-mana. Meskipun keadaan tubuh fisik Lin Fan sudah berada pada keadaan Raja Abadi, agak mengejutkan bahwa seluruh lengannya masih akan terluka akibat pengaruh angin puyuh yang tajam itu. Haha, bagaimana itu? Sebentar lagi, lenganmu akan hilang seluruhnya. Dewa Master Angin Puyuh tertawa terbahak-bahak. Dibungkus oleh pusaran angin, dia sama sekali tidak merasa takut. Dia tahu bahwa kekuatannya tak tertandingi. Bagi seorang makhluk pribumi seperti itu, bermimpi melawan pusaran anginnya hanya dengan tubuh fisiknya saja jelas hanya mimpi. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Dewa Buddha masa depan tak terbatas berbicara kepada 3 Dewa Master lainnya di sekitarnya, serang. Aura Dewa Master Jurang, Dewa Master Kontrak, dan Dewa Master Kekosongan meledak dengan ganas yang menyelimuti seluruh dunia dengan kekuatan yang sangat tajam, yang dimaksudkan untuk menghancurkan punggung Lin Fan. Saat ini, satu-satunya pikiran Lin Fan adalah menghancurkan Dewa Master Angin Puyuh. Namun, tiba-tiba, dia merasakan gelombang kekuatan yang kuat dari Dewa Buddha masa depan tak terbatas dan beberapa Dewa Master lainnya datang dari belakangnya. Kekuatan yang datang dari 4 sumber itu sangat hebat. Jika dia terkena serangan itu pasti akan menimbulkan beberapa masalah baginya. Merasakan hal itu, aura Lin Fan berubah drastis,
menyebabkan sejumlah besar kekuatan mengalir ke sutra langit dan bumi di punggungnya. Setelah itu, karakter teks emas terbang ke langit satu demi satu dan meledak dengan kilatan cahaya yang cemerlang. Untuk waktu yang lama sekarang, Lin Fan tidak menggunakan sutra langit dan bumi. Tapi sekarang kekuatannya telah mencapai Raja Abadi, kekuatan di dalam tubuhnya pasti cukup untuk mempertahankan sutra langit dan bumi pada saat ini. Ketika Dewa Buddha masa depan tak terbatas melihat karakter teks itu, ekspresinya sedikit berubah. Adapun tiga Dewa Master lainnya, mereka tidak membiarkannya mengganggu mereka sama sekali karena kekuatan mereka terus mengalir keluar seperti sungai yang mengamuk. Dentang, tanda seru, suara logam terdengar saat kekuatan gabungan dari Dewa Buddha masa depan tak terbatas dan tiga dewa utama bersentuhan dengan sutra langit dan bumi. Karakter teks, bunuh, mulai mengelilingi Dewa Buddha masa depan tak terbatas saat aura pembunuh yang sangat tajam melesat ke arahnya, yang meraung marah, sialan. Apakah kau pikir kau akan mampu menahan Dewa Buddhamu hanya dengan ini saja? Saat ini, Lin Fan bahkan tidak memiliki energi cadangan untuk memperhatikan Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Ia mengirimkan gelombang kekuatan untuk menyembur langsung ke sutra langit dan bumi, menghasilkan 10 karakter teks untuk menahan Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Dengan itu, Lin Fan mengalihkan pandangannya ke Dewa Utama Pusaran. Kau pasti harus mati hari ini. Dewa Utama Pusaran hanya mengejek mendengar ucapan itu, sama sekali tidak terpengaruh oleh Lin Fan sedikitpun. Makhluk pribumi, sebelum kau berbicara tentang membunuh Dewa Utamamu, aku akan memintamu untuk memeriksa lenganmu dengan benar terlebih dahulu. Saat ini, serangkaian luka sudah mulai mencabik lengan Lin Fan yang berada di tengah pusaran angin. Bahkan, daging dan darah yang terekspos mulai berdenyut keluar. Poin pengalaman untuk keadaan tubuh fisik Lin Fan melonjak dengan hebat saat ini. Namun, dia tidak ingin repot-repot menaikkannya saat ini. Sebaliknya, dia hanya ingin membunuh Dewa Master Pusaran Angin. Lin Fan meraung saat pohon parasol mistis di dalam tubuhnya meledak dengan kekuatan hidup yang luar biasa. Dewa Master Pusaran Angin, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menjauhkan Yang Mulia hanya dengan kemampuan ini? Pada saat itu, lengan Lin Fan yang penuh dengan luka tiba-tiba sembuh. Sekali lagi, pusaran angin yang tajam mencabiknya, namun, setiap kali satu luka tercipta, luka itu akan disembuhkan kembali oleh kekuatan hidup, bahkan tidak meninggalkan satu pun bekas luka. Adapun Dewa Buddha masa depan tak terbatas, saat ini dia sedang diganggu oleh sutra langit dan bumi. Dengan kekuatan Lin Fan yang mendalam, satu karakter teks akan bergegas maju dan menyerang Dewa Buddha masa depan tak terbatas setiap kali dia berhasil menekan karakter sebelumnya. Merasakan hal ini, Dewa Buddha masa depan tak terbatas meraung, Dewa Master Pusaran Angin, cepatlah mundur. Kekuatan anak ini bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan. Sudah terlambat, Lin Fan melolong saat lengannya tersentak sesaat, mengirimkan aliran seni abadi yang tak berujung yang menembus pusaran angin itu. Melihat hal ini, Dewa Master Angin Puyuh tercengang. Dia menyadari bahwa kekuatan makhluk pribumi ini tiba-tiba meningkat. Saat ini, dia bisa mengerti mengapa Dewa Buddha masa depan tak terbatas memperingatkannya sebelumnya untuk mundur. Namun, semuanya sudah terlambat sekarang. Boom! Dengan raungan marah, Dewa Buddha masa depan tak terbatas berteriak dan menekan sutra langit dan bumi Lin Fan. Tepat setelah itu, kilatan cahaya Buddha yang terang bersinar, menekan semua karakter sutra langit dan bumi yang mengganggu tiga Dewa Master lainnya juga. Dia kemudian berteriak, bunuh anak itu. Kekuatan besar Lin Fan baru saja menghantam, memotong seluruh pusaran angin sebelum meraih otak Dewa Master Angin Puyuh. Ark, sialan, wajah Dewa Master Angin Puyuh berubah. Dia tidak menyangka bahwa makhluk pribumi ini benar-benar sekuat ini untuk dapat menembus kekuatan puyuhnya. Dewa Master Angin Puyuh berteriak, menyebabkan kekuatan dari inti dewa di dalam tubuhnya meledak. Dengan itu, angin puyuh yang lebih tajam meletus dari atas kepalanya. Tidak kusangka kau berani bermimpi untuk bertahan di saat seperti ini. Kau benar-benar mencoba mencari kematian. Lin Fan sama sekali tidak menghiraukan tiga Dewa Master lainnya serta Dewa Buddha masa depan tak terbatas saat ini. Di telapak tangannya, sejumlah besar kekuatan meletus yang menekan kekuatan inti Dewa-Dewa Master Angin Puyuh sepenuhnya. Membentangkan jari-jarinya lebar-lebar, Lin Fan meraih kepala Dewa Master Angin Puyuh dengan satu telapak tangan sementara kekuatan yang sangat besar terpancar darinya. Dewa Master Angin Puyuh, kau bisa pergi dan mati sekarang.
Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, kekuatan yang dikirim oleh Dewa Buddha masa depan tak terbatas dan 3 Dewa Master lainnya telah meledak ke arah Lin Fan juga. MAHLUK asli, kau berani. Bam! Lin Fan tidak ragu-ragu saat dia mengencangkan cengkeramannya dengan jari-jarinya, menghancurkan kepala Dewa Master Angin Puyuh dan langsung menghancurkannya. Pada saat yang sama, sejumlah kekuatan tak terbatas mengalir turun dari area kepalanya juga, menyebabkan inti dewanya hancur. Ini adalah Dewa Master, makhluk tingkat Raja Abadi. Menghancurkan kepalanya menjadi lumpur tidak akan membunuhnya, satu-satunya cara untuk membunuhnya adalah dengan menghancurkan inti dewanya sepenuhnya. Bam! Kekuatan dari 4 sumber menyerang dan melesat tepat ke tubuh Lin Fan. Akibatnya, dia terhuyung-huyung sementara keempat kekuatan yang berbeda melaju di sekitar seluruh tubuhnya. Tanpa berpikir 2 kali, dia melesat pergi dalam sekejap untuk meningkatkan jarak antara dia dan mereka berempat. Pada saat yang sama, dia batuk seteguk darah segar, menyemprotkannya ke udara. Ketika Dewa Penguasa Kekosongan melihat Dewa Penguasa Angin Puyuh yang terbunuh, dia berteriak, "Makhluk asli, kalian sangat ingin mati." Punggung Lin Fan berada dalam kondisi yang sangat mengerikan, ini terutama terjadi ketika keempat kekuatan yang berbeda merajalela dan mendatangkan malapetaka di seluruh tubuh fisiknya. Ding! Menemukan 4 kekuatan penghancur yang berbeda yang terkandung dalam tubuh. Menekannya segera. Pada saat itu, pemberitahuan dari sistem berbunyi, dan keempat kekuatan yang berbeda segera ditekan. Lin Fan menyeringai dengan gembira saat dia menyeka darah segar dari sisi bibirnya. Dia kemudian mengangkat kepalanya. Bagaimana sekarang? Yang Mulia baru saja membunuh Dewa Penguasa Angin Puyuh itu tepat di depan wajah kalian. Tapi, apa yang bisa kalian lakukan tentang itu? Selanjutnya, giliran kalian bertiga Dewa Penguasa. Dan tentu saja, yang terakhir adalah Anda, Dewa Buddha masa depan yang tak terbatas. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya? Dewa Master Kontrak berteriak dengan marah. Lin Fan tersenyum acuh tak acuh saat kekuatan hidupnya menyembur keluar dan mulai menyembuhkan tubuhnya sepenuhnya. Bagaimana kita tahu kecuali kita mencobanya? Alis Dewa Buddha masa depan tak terbatas berkerut. Dia tidak menyangka bahwa pemuda ini akan sangat sulit dihadapi. Dan bukan hanya itu, kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Ini benar-benar tidak terduga. Rekan Dewa Master, kita pasti harus menggabungkan kekuatan nanti. Kali ini, kita sama sekali tidak boleh membiarkan pemuda ini lolos. Jika tidak, dia pasti akan menjadi duri dalam daging kita. Dewa Buddha masa depan tak terbatas berkomentar. Dewa Master Kontrak melotot ke Lin Fan dan menyatakan dengan ekspresi muram, orang ini harus mati hari ini. Lin Fan mengepalkan jari-jarinya, mengeluarkan suara retakan pada saat yang sama. Tubuhnya kemudian bergetar keluar, menyebabkan aura yang kuat menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Baiklah, kalau begitu, mari kita coba hari ini. Saatnya melihat apakah aku bisa membantai kalian semua. Kali ini, entah bagaimana Lin Fan tidak membuat persiapan apapun untuk lari sama sekali. Karena begitulah keadaannya, ia mungkin juga akan membantai mereka sampai seluruh dunia diselimuti oleh kegelapan Dewa Buddha masa depan tak terbatas tidak menyangka bahwa pemuda ini akan sekejam ini. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Dulu, ingin membunuh pemuda ini adalah sesuatu yang bisa dilakukannya dengan sangat mudah. Siapa yang mengira bahwa dia akan mampu berkembang sejauh ini sekarang? Dia baru saja membunuh Dewa Master Angin Puyuh tepat di depan mata mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Pada saat itu, niat bertarung Lin Fan sangat tegang. Dia kemudian melihat ketiga Dewa Master yang tersisa dan Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Metode apa lagi yang kalian miliki? Nanti, kalian semua akan berakhir seperti Dewa Master Angin Puyuh, dihancurkan oleh Yang Mulia menjadi debu. Dia memiliki pandangan yang sangat optimis terhadap situasi saat ini, tidak sepenuhnya mustahil baginya untuk membunuh ketiga Dewa Master lainnya. Meskipun dia mungkin akan mengalami beberapa luka ringan sebagai akibatnya, semua itu tidak akan menjadi masalah lagi. Adapun Dewa Buddha masa depan tak terbatas, orang itu masih agak lebih licik. Orang itu kemungkinan besar tidak akan membiarkan Lin Fan dengan mudah membunuh ketiga dewa utama itu. Namun, jika dia ingin turun tangan dan menghentikan yang terakhir, itu juga harus bergantung pada apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dewa Utama Void, Dewa Utama Kontrak, Dewa Utama Jurang, ketiganya berdiri di kehampaan,
mata mereka berbinar tajam. Saat ini, kebencian mereka sangat deras dan membara dengan liar. Kematian Dewa Utama Angin Puyuh telah membuat mereka merasa sangat marah. Jika mereka tidak membunuh makhluk pribumi ini, mereka pasti akan merasa sangat malu karenanya. Ini terutama terjadi setelah makhluk pribumi itu benar-benar berani menyatakan bahwa dia akan membunuh mereka. Di mata mereka, itu hanyalah mimpi yang bodoh. Dewa Utama Angin Puyuh terlalu ceroboh sebelumnya untuk membiarkan makhluk pribumi ini mengambil kesempatan itu. Namun, mereka tahu bahwa mereka sama sekali tidak akan memberi makhluk pribumi ini kesempatan yang sama. Di bawah kekuatan gabungan dari mereka berempat, hanya akan ada satu hasil yang menunggu makhluk pribumi ini, kematian. Tuan Buddha masa depan tak terbatas, mari kita bergabung. Tidak peduli apa, kita pasti harus membunuh makhluk pribumi ini. Dewa Master Kontrak berteriak. Baiklah, saat ini, hal yang paling diwaspadai oleh Tuan Buddha masa depan tak terbatas adalah harta rahasia anak itu. Selama dia harus berhati-hati terhadap harta itu dan tidak membiarkan dirinya terjebak olehnya, pasti tidak akan ada masalah tentangnya. HURGH. 4 pilar aura melesat ke langit seperti pilar yang menembus surga, menembus awan secara instan. Secara bertahap, mata Dewa Penguasa Kekosongan mulai mengalami beberapa perubahan, perlahan berubah menjadi kekosongan itu sendiri. Di dalam mata itu ada tempat yang seperti alam semesta yang luas itu sendiri, meliputi langit dan bumi yang tak terbatas. Dari waktu ke waktu, itu bahkan akan memancarkan aura yang sangat dingin. Makhluk pribumi, kau telah membuat kami benar-benar marah sekarang. Dengan itu, hukuman matimu telah tiba. Dewa Penguasa Kekosongan mengangkat kedua tangannya. Kekosongan bergetar saat aura misterius meledak dari belakang tubuhnya, menyebabkan lubang hitam raksasa muncul. Itu tampak seperti binatang, buas yang dapat melahap seluruh langit, menelan semua yang ada di jalannya. Kekosongan di sekitarnya dipenuhi dengan kekuatan yang menghancurkan. Pada saat yang sama, Dewa Penguasa Kontrak juga mengangkat tangannya, memunculkan serangkaian simbol kontrak misterius yang melayang keluar di kehampaan. Semua simbol itu memancarkan kekuatan yang sangat misterius dan membingungkan. Sementara Lin Fan dapat mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan itu bukanlah yang terkuat di luar sana, dia tahu bahwa semua dewa penguasa ini lebih membingungkan daripada yang lain. Keterampilan mistik dan seni abadi yang mereka miliki jauh berbeda dibandingkan dengan yang dimiliki oleh daratan tak berujung, oleh karena itu, dia pasti harus menanggapi semuanya dengan serius. Dewa penguasa jurang adalah yang terkuat di antara mereka. Kekuatan jurang yang dimilikinya tampak seperti kekuatan paling keji di luar sana, menyebabkan serangkaian gelombang hitam menyelimuti seluruh dunia. Di dalamnya, kekuatan itu memelihara makhluk paling mengerikan yang ada di dalam jurang, dan juga memancarkan aura jurang yang menghancurkan. Sementara Dewa Buddha masa depan tak terbatas tidak bergerak sama sekali, roda gigi masa depan yang berputar di sekitar tubuhnya memancarkan cahaya Buddha berwarna keemasan yang terang. Melawan keempat makhluk kuat ini, Lin Fan menarik napas dalam-dalam saat dia melesat maju dengan seluruh kekuatannya. Sumber kekuatannya meletus seperti gunung berapi saat ini, menyebabkan seluruh tubuhnya terbungkus oleh aliran cahaya yang bergerak-gerak seolah-olah mereka memiliki kehidupan sendiri. HURGH. Lin Fan meraung saat aura raksasa mulai meluas keluar dengan tubuhnya sebagai intinya, menyebabkan serangkaian riak menyebar ke seluruh dunia. Mengangkat kepalanya, matanya yang dipenuhi dengan niat bertarung yang tak tertandingi menatap tajam keempat makhluk kuat itu dengan tatapan mematikan. Baiklah, Dewa Master Kontrak. Kau akan menjadi orang pertama yang dibunuh oleh Yang Mulia. Tidak mungkin kau akan lari. Lin Fan angkat bicara. Seluruh pertempuran ini sekarang akan menjadi pertempuran yang sengit dan sulit, tetapi pastinya mengasyikkan dan intens. Dewa Master Kontrak memandang Lin Fan sambil mengejek, bermimpilah. Bam! Dalam sekejap, Lin Fan bergerak maju saat seluruh tubuhnya merobek kekosongan saat ia melesat menuju Dewa Master Kontrak. Menggunakan jari-jarinya seperti pisau, ia membelah dan mengirimkan pedang kehendak yang sangat eksplosif. Dewa Master Kontrak, kemampuan apa yang kau miliki? Hancur! Pedang kehendak itu mengiris kekosongan saat tiba di hadapan Dewa Master Kontrak dalam satu tarikan napas. Merasakan kekuatan hebat yang dipancarkan bersama dengan pedang kehendak, Dewa Master Kontrak sama sekali tidak ragu saat ia membuka telapak tangannya, meledak dengan simbol-simbol misterius yang bertabrakan dengan pedang kehendak yang datang. Pemisahan kekosongan. Hancur, cahaya tajam melesat keluar dari telapak tangan Dewa Master Kekosongan saat ia menghabisi Lin Fan.
Apa hebatnya bisa mengiris kekosongan? Yang Mulia akan menunjukkan kepadamu apa itu pertarungan dengan kekuatan kasar. Bam! Ketika seberkas cahaya itu mengenai tubuh Lin Fan, suara logam keras bergema di seluruh kekosongan. Bahkan, percikan api pun beterbangan keluar dari titik benturan. Splat, lengan Lin Fan benar-benar teriris sedikit karena Void Severance itu. Namun, itu hanya cedera kecil yang bisa disembuhkannya dalam sepersekian detik, bahkan tidak meninggalkan bekas luka sedikit pun. Lin Fan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Apa-apaan itu? Itu tidak menimbulkan kerusakan sama sekali. Dewa Master Void tersentak, tubuh makhluk pribumi ini sangat kuat. Sebelumnya, kekuatan pusaran angin dari Dewa Master Pusaran Angin tidak dapat melakukan apapun padanya. Dan sekarang, untuk berpikir bahwa bahkan Void Severance-ku juga tidak dapat mengiris tubuhnya. Ini benar-benar mengerikan. Dewa Master Chasm tidak mengatakan apa-apa. Menyerang dengan serangan telapak tangan, kekuatan Chasm di belakangnya menyembur keluar seperti gelombang pasang yang bergemuruh dengan ganas. Di dalam kekuatan Chasm itu, serangkaian monster iblis melolong dengan kejam. Ini bukanlah makhluk yang ada di antara surga dan bumi, mereka dipenuhi dengan kekuatan jurang, dan kekuatan mereka lebih hebat dari biasanya, meninggalkan semua orang dengan apa-apa selain rasa dingin yang mengalir di tulang belakang mereka. Adapun Dewa Buddha masa depan tak terbatas, dia hanya menunggu kesempatan. Kecepatan pemuda ini sangat cepat, dan tubuhnya memang kuat. Ini terutama terjadi dengan sutra langit dan bumi miliknya, itu adalah sesuatu yang Dewa Buddha masa depan tak terbatas sendiri ingin dapatkan. Baginya, itu bukanlah sesuatu yang harus dimiliki pemuda ini, itu adalah sesuatu yang menjadi milik Dewa Surgawi Xin Feng. Hanya saja, yang tidak bisa didapatkan oleh Dewa Buddha masa depan tak terbatas adalah bagaimana pemuda ini berhasil mendapatkannya. Apa hubungannya dengan Dewa Langit Xin Feng? Mungkinkah dia benar-benar berhasil mewarisi warisan Dewa Langit Xin Feng? Itulah kemungkinan yang paling mungkin di mata Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Dalam benaknya, itulah satu-satunya cara yang dapat menjelaskan fakta bahwa dia memiliki sutra langit dan bumi. Mengenai apakah pemuda ini bisa menjadi reinkarnasi Dewa Langit Xin Feng atau tidak, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin di mata Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Alasannya adalah saat itu, Dewa Langit Xin Feng telah meninggal, bahkan tanpa sedikit pun aura yang tersisa. Lebih jauh lagi, sumber Dewa Langit Xin Feng tersebar di antara seluruh langit dan bumi. Bagaimana dia bisa bereinkarnasi dan berkultivasi sekali lagi dalam keadaan seperti itu? Meskipun dia selalu memiliki rasa tidak suka yang kuat terhadap Dewa Langit Xin Feng, dia tidak dapat tidak mengakui bahwa yang terakhir masih merupakan makhluk yang sangat kuat. Dia adalah seseorang yang saleh dan adil, tidak seperti pemuda ini yang begitu hina dan tidak tahu malu. Hina, sebenarnya. Harta karun yang dia gunakan bahkan lebih tidak masuk akal. Itu bukanlah barang yang bisa dibuat oleh orang biasa. Karena alasan-alasan itu, Dewa Buddha masa depan tak terbatas telah lama membuang kemungkinan Lin Fan menjadi reinkarnasi dari Dewa Surgawi Xin Feng. Melihat kerumunan itu, bibir Lin Fan melengkung membentuk seringai. Kalian semua bisa menyerangku bersama-sama. Aku akan menghitung sampai 3, dan setelah itu, Dewa Master Kontrak akan mati. Apakah kalian percaya padaku? Sepertinya kalian tidak percaya. Baiklah kalau begitu. Yang Mulia akan membiarkan kalian semua memiliki kesempatan. Bahkan jika kalian semua ada di sini, tidak mungkin kalian bisa menghalangi jalan Yang Mulia. Pada saat itu, Lin Fan melesat keluar menuju Dewa Master Kontrak. Pada saat itu, Dewa Master Kontrak mulai mengumpat ibu Lin Fan. Apakah makhluk pribumi ini sakit kepala atau semacamnya? Dari semua orang di sini yang mengacau, yang terakhir memilihnya. Apakah makhluk pribumi itu melihatnya sebagai orang yang mudah ditipu atau apa? Kau hanya mencari kematian. Kekuatan Dewa Master Kontrak meledak saat inti dewanya mulai menyalurkan kekuatan dewa di dalam untuk menyerang dengan marah. Ini adalah kekuatan Dewa Master. Di daratan bayangan bulan, Dewa Master adalah eksistensi terkuat yang mutlak. Melawan mereka, setiap makhluk hidup lainnya hanyalah semut. Bagi Lin Fan untuk mengejeknya seperti itu, Dewa Master Kontrak telah lama marah, dan bertekad untuk membunuh makhluk pribumi terkutuk ini. Dia pasti harus memberi orang ini pelajaran tentang betapa menyedihkan hasilnya setelah menyinggung perasaannya. Bibir Lin Fan melengkung menjadi seringai dingin saat dia melihat ke arah Dewa Buddha masa depan tanpa batas dengan pandangan sekilas. Saat ini,
dia tahu bahwa dia hanya perlu waspada terhadap biksu botak ini. Bagaimana dengan Dewa Master lainnya? Dia tidak perlu terlalu peduli dengan mereka semua. Malapetaka kiamat, kehancuran. Seketika, Lin Fan melancarkan satu pukulan yang meledak dengan seni abadi dan keterampilan mistik yang tak terhitung jumlahnya. Ujung tinjunya ditutupi oleh lapisan kekuatan penghancur yang bisa membuat seseorang menggigil hanya dengan melihatnya. Dengan itu, seluruh kehampaan hancur berantakan, dan waktu itu sendiri berada di ambang kehancuran. Ini adalah seberapa menakutkan kekuatan Raja Abadi. Namun, jika memang begitu, kekuatan Dewa Surgawi adalah sesuatu yang tidak terbayangkan saat ini. Boom! Kekuatan menyembur saat tekanan tak terbatas mendorong Dewa Master Kontrak. Tiba-tiba, wajahnya berubah total, menyadari bahwa kekuatan makhluk pribumi ini tiba-tiba menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan, ada kekuatan penindas yang menyerangnya, membuatnya tidak dapat bertahan melawannya. Makhluk pribumi, Dewa Mastermu bukanlah seseorang yang bisa kau hina. Dewa Master Kontrak mengerahkan segenap kemampuannya saat ia melesat ke arah Lin Fan. Pada saat yang sama, Dewa Buddha masa depan tanpa batas meraung dalam kemarahan yang membara saat cahaya Buddha yang tak terbatas menembus seluruh langit dan bumi, menyebabkan Future Gear berputar liar sebelum menghilang ke dalam kehampaan dan menuju ke arah Lin Fan. Saat ia membalikkan telapak tangannya, kapak abadi Lin Fan melesat keluar, berayun ke arah Future Gear itu. 3 jurus membelah langit bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan, begitu kekuatannya mencapai batas tertentu, ia bahkan dapat membelah seluruh langit dan bumi. Melihat peluang, Dewa Penguasa Void dan Dewa Penguasa Jurang sama-sama gembira. Saat ini, anak itu sama sekali tidak menghiraukan kita. Boom! 2 kekuatan dewa yang dahsyat menghantam tubuh Lin Fan, menyebabkan darahnya bergemuruh hebat melawan kekuatan yang sangat kuat itu. Namun, pada saat itu, Lin Fan tidak peduli dengan hal itu. Pandangannya masih terpaku pada Dewa Penguasa Kontrak saat dia meraung, pergilah ke neraka. Dewa Buddha masa depan tanpa batas tidak menyangka bahwa anak ini benar-benar akan terus bertarung meskipun dia terluka. Dia sama sekali tidak menghiraukan Dewa Penguasa Void dan Dewa Penguasa Jurang. Sialan, darah mengalir keluar dari wajah Dewa Penguasa Kontrak. Dia tiba-tiba bisa merasakan kekuatan yang sangat dahsyat yang menghancurkan dari atas kepalanya, membuatnya benar-benar tidak berdaya menghadapinya. Lin Fan membuka mulutnya saat semburan darah mengalir keluar. Meskipun begitu, dia masih tertawa terbahak-bahak. Dewa Master Kontrak. Jika Yang Mulia ingin kau mati dalam 3 detik, maksudnya 3 detik. Sama sekali tidak mungkin Yang Mulia akan memberimu waktu 1 detik lagi. Pecahlah. Bam! Sebuah tinju dilontarkan ke tubuh Dewa Master Kontrak saat kekuatan yang dahsyat itu melonjak masuk, menghancurkan inti dewa di dalamnya. Bagaimana ini bisa? Wajah Dewa Master Kontrak tercengang karena tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa ini benar-benar akan menjadi seperti ini. Memang, dia tidak berhasil bertahan lebih dari 3 detik. Bagaimana ini bisa? Memikirkan bahwa meskipun dikepung, makhluk pribumi itu masih bisa membunuhnya. Meskipun dia adalah Dewa Master terlemah di antara mereka semua di sini, dia seharusnya tidak serupa itu. Retak, tubuh Dewa Master Kontrak mulai hancur sedikit demi sedikit, menyebabkan aliran cahaya keluar dari tubuhnya seperti ribuan spanduk yang menembus seluruh langit dan bumi. Teriakan tragis memenuhi seluruh dunia saat inti dewa dari Dewa Master Kontrak hancur berkeping-keping, menyebabkan kekuatan dewa yang terkandung di dalamnya merembes keluar dan menghilang. Ding, selamat telah membunuh Dewa Master Kontrak. Ding, poin pengalaman plus. Lin Fan mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya membunuh Dewa Master Kontrak, menyebabkan poin pengalamannya melonjak sekali lagi. Dan dengan itu, dia bisa merasakan kekuatannya berubah menjadi lebih mengerikan. Meskipun dia adalah Raja Abadi, dia tahu bahwa dia jelas lebih kuat dari dirinya beberapa saat sebelumnya. Tidak, ketika Dewa Penguasa Kekosongan dan Dewa Penguasa Jurang melihat pemandangan di hadapan mereka, mata mereka dipenuhi amarah. Jelas, mereka telah menyerang makhluk pribumi itu. Namun, keadaan tubuh fisik yang terakhir terlalu kuat, sehingga mereka hanya bisa membuatnya batuk darah. Jika itu adalah Raja Abadi biasa, mereka pasti sudah lama teriris-iris saat menghadapi kekuatan dewa itu. Tidak mungkin mereka bisa tetap berdiri seperti ini. Tidak mungkin.
Kedua dewa penguasa itu bukan satu-satunya yang tidak percaya, bahkan Dewa Buddha masa depan tak terbatas pun dalam keadaan terkejut. Dia kemudian melotot ke arah Lin Fan dengan marah. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana mungkin kekuatanmu menjadi lebih kuat dari sebelumnya? Dewa Buddha masa depan tak terbatas adalah seseorang dengan persepsi yang tajam. Dia telah memperhatikan bahwa kekuatan pemuda itu telah meningkat secara signifikan dari sebelumnya. Kecuali, pada saat itu, Dewa Buddha masa depan tak terbatas membeku. Mungkinkah, pemuda ini benar-benar menjadi lebih kuat semakin dia bertarung? Namun, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin eksistensi seperti itu bisa muncul di antara langit dan bumi? Kaki Lin Fan melangkah keluar saat kekuatan hidupnya menyembur keluar dengan ganas, menyembuhkan setiap luka di tubuhnya. Baiklah, kalian tidak perlu berpikir lagi. Saat ini, jika kalian ingin membunuh Yang Mulia, itu sudah sangat mustahil. Bahkan jika kalian mengepung dan melawanku, lalu kenapa? Yang kalian lakukan hanyalah memberiku sedikit masalah lagi. Biksu botak, memang benar bahwa jika kalian ingin membunuhku di masa lalu, itu semudah menginjak seekor semut hingga mati. Tapi sekarang, sekarang semuanya sudah terlambat. Di mata Yang Mulia, semua ayam lemah dari Dewa Utama adalah orang-orang yang bisa kubunuh dengan sangat mudah. Bahkan jika itu kau, pasti akan tiba saatnya kalian akan mati di tangan Yang Mulia. Melihat ekspresi arogan yang tak terkendali di wajah Lin Fan, sang Buddha masa depan tanpa batas tiba-tiba mendapati seluruh hati Budanya membeku tiba-tiba. Pada saat itu, pikirannya tiba-tiba terlintas dengan satu pernyataan yang pernah dikatakan oleh keberadaannya yang paling dibenci di dunia kepadanya. Sang Buddha masa depan tanpa batas menggelengkan kepalanya dengan marah sambil bergumam, mustahil. Aku, tanpa batas, menolak untuk percaya pada omong kosong ini. Pada saat itu, sang Buddha masa depan tanpa batas meraung ketika tubuh emas tak terbatas muncul di sekelilingnya. Ini adalah tubuh seorang Buddha, luas dan bermartabat, ia duduk dengan hikmat di kehampaan. Setiap gerakan tubuh itu dipenuhi dengan kekuatan Buddha yang tak terbatas. Ini terutama terjadi ketika mata itu terbuka dengan tiba-tiba, dengan dua sinar cahaya emas bersinar keluar. Lin Fan mengayunkan telapak tangannya, menghancurkan dua sinar cahaya keemasan itu. Dia kemudian mendongak dan berteriak, Dewa Buddha masa depan tak terbatas, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat mengalahkan Yang Mulia hanya karena kau melepaskan tubuh? Dewa Buddha itu, kau pasti sedang bermimpi. Namun, aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu sekarang. Kedua dewa utama itu milikku. Keributan. Dewa Utama Kekosongan dan Dewa Utama Jurang merasakan jantung mereka membeku ketika mereka melihat ekspresi di wajah makhluk pribumi ini. Mereka merasakan tekanan yang sangat gila saat ini. Ini adalah tekanan yang tidak ada sebelumnya. Makhluk pribumi, kau kurang ajar. Kedua Dewa Utama itu berteriak bersama. Mereka tidak percaya bahwa makhluk pribumi ini akan mampu membunuh mereka. Lin Fan hanya terkekeh, nanti, kalian akan mengalami pemandangan paling mengerikan di seluruh dunia ini, pertukaran yin dan yang. Melihat senyum makhluk pribumi itu, jantung kedua dewa utama berdebar kencang. Mereka bisa merasakan bahwa semuanya mulai terasa sangat berbahaya. Amitabha, kedua dewa utama, mohon beri jalan dan biarkan Dewa Buddha Anda menjatuhkannya. Pada saat itu, Dewa Buddha masa depan tak terbatas berbicara, suara Budanya yang memekakkan telinga memenuhi dan menggetarkan seluruh dunia. Lin Fan menoleh. Biksu botak, aku sudah menunggu lama sekarang. Karena kesempatan telah datang, kau tidak akan bisa melarikan diri. Sabun. Dengan itu, sebuah benda putih tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Ketika Dewa Buddha masa depan tak terbatas, yang baru saja akan menekan Lin Fan, melihat benda itu, dia begitu ketakutan sehingga bulu kuduknya berdiri di sekujur tubuhnya sementara dia membeku seluruhnya. Tidak mungkin dia berani berlama-lama lebih lama saat dia melesat langsung ke kehampaan untuk bersembunyi. Tidak ada yang istimewa terjadi saat benda palsu itu melayang dengan lembut di kehampaan. Hahaha. Lin Fan tertawa terbahak-bahak, kau tertipu lagi, biksu botak. Biarkan aku bicara baik-baik dengan kedua dewa utama ini dulu. Ketika Dewa Buddha masa depan tak terbatas melihat ini, dia sangat marah. Nak, kau mencari kematian. Dia tidak menyangka akan ditipu oleh pemuda itu sekali lagi. Namun, Lin Fan sudah bergerak maju ke arah kedua dewa utama itu.